Oke, dari DC Tokonomi hadir, Tan. Makasih sudah hadir. Bang P. Direkam, Bang, direkam. Oke, kita 1 menit lagi lah ya sebelum kita mulai. Lumayan ya. Gas, gas nggak sih 1000 partisipan. Nanti Bang, kalau mau tanya Bang, nanti ada aku buka sesi untuk bertanya. Sabar dulu nggak sih? Udahlah ya, kita buka aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, anak-anak komunitas dari Medan Crypto Community dan spesial kolaborasi pertama kita dari Tokenomics Airdrop. Nah, pada malam hari ini kita bakal mengadakan AMA atau Ask Me Anything. Ya, jadi kalian bisa bertanya apa aja kepada tim kolaborasi dari Tokenomics Airdrop yang akan menyampaikan materi-materi seputar airdrop, bagaimana cara screening project, dan lain sebagainya. Jadi, seperti yang aku bilang dari awal tadi, topik utama dari AMA kita pada malam hari ini adalah eh, apa ya? Aku lupa. Oh, trik survive di Web3 modal airdrop. Jadi buat teman-teman yang baru banget terjun ke dunia airdrop, bisa nih mulai untuk tahu apa itu airdrop, apa itu Web3, dan bisa menyelam lebih dalam lagi tentang dunia Web3. Nah, di sini kita bersama dengan Bang Ivan dari Tokenomics Airdrop, yaitu sebagai eh, content and research dari Tokenomics Airdrop, dan juga ada Kak Elin Kaban dari tim marketing manager dari Tokenomics Airdrop. Terus kita juga menyediakan rewards nih berupa IDRX sebesar 25.000 untuk 3 orang penanya dan 2 orang yang bisa membagikan atau nge-share tentang apa aja yang didapat dari AMA pada malam hari ini. Jadi kalian itu bisa nge-share di Twitter lah ya, di Twitter dengan nge-tag Ekonomi Airdrop dan Medan Crypto Community. Nanti tweet terbaik 2 orangnya akan mendapatkan 25.000 masing-masing 25.000 dalam bentuk stablecoin IDRX. Next, langsung aja nih ya. Gimana Kak? Ready? Kak Elin sama Bang Ivan? Apa kita langsung aja? Iya boleh. Suaraku kedengeran aman kan ya? Aman Kak, aman. Oke deh. Boleh ya? Langsung aja ya. Oke, biar nggak lama-lama juga, biar banyak waktunya. Yang pertama nih Kak, eh, apa sih sebenarnya airdrop itu Kak? Dan buat apa sebenarnya project mengadakan airdrop? Oke. Mau dari aku dulu, Ivan dulu? Ivan? Halo, Oke, Ivan? mungkin aku jawab kali ya untuk yang ini. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin airdrop, di sini tuh airdrop sebenarnya berfungsi sebagai sebuah media bagi sebuah project itu
nyebarin tentang proyeknya mereka kayak gitu. Bisa dibilang ini adalah trik marketing paling murah dan paling mudah untuk dilakukan di Web3. Kenapa begitu? Oke, kita anggap ya ini sebuah project. Mereka bisa generate token berapapun yang mereka mau. Jadi misalkan mereka bikin 1 miliar token. Nah, terus dari 1 miliar token itu mereka ada tokenomicsnya nih dibagi-bagi ke dalam beberapa persentase nih. Nah, misalkan untuk community mereka ngebaginya itu adalah 40%. Ya, 40% alokasi untuk community. Nah, di situ project akan membuat sebuah campaign, which is adalah campaign airdrop, baik itu testnet ataupun social tags. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau orang-orang ini yang ikut testnet ini adalah pengen dapetin reward, yaitu airdrop. Jadi mereka otomatis akan partisipasi nih, misalkan quest misi-misi yang disediakan sama project itu adalah, oh kalian harus follow Twitter kita dulu, kalian harus join Telegram kita, sama join ke Discord-nya kita. Nah, nanti kalian harus juga nyobain produk kita nih, yang masih lagi dirancang sama kita sebelum mainnet. Istilahnya, ini produknya masih uji coba, kayak gitu. Nah, nanti bagi para user yang nyobain uji coba ini akan dapat reward dari projectnya, seperti itu. Nah, secara gak langsung kan, kalau misalkan airdrop itu sering banget ada yang namanya referral code. Nah, referral code ini biasanya akan dibuat seperti kalau kalian invite teman kalian, misalkan kayak kalian invite satu teman kalian, kalian bakal dapat bonus poin nih, 10 poin untuk menambah level kalian di uji coba ini. Atau kalau misalkan kalian invite teman kalian, akan dapat 10% hadiah lebih besar, seperti itu. Nah, secara otomatis itu akan berjalan mode to mode. Jadi, misalkan aku ngerjain testnet nih, oh ternyata habis kerjaan social task, habis cobain produknya, diminta undang temen nih. Kalau undang 10 temen, nanti bisa dapat bonus 5%. Nah, biasanya orang-orang kan pasti mau dapat hadiah lebih besar. Maka mereka akan pakai ref code itu, mereka akan undang teman-temannya nih. Oh, kalian ini nih lagi ada campaign airdrop berhadiah nih. Ini lumayan banget, kalian bisa ikutin caranya seperti ini, tapi pakai kode ini, kayak gitu misalkan. Nah, secara langsung kan marketing berjalan di sana, di mana orang-orang, semakin banyak orang yang pengen dapat hadiahnya, maka itu akan semakin tersebar, kayak gitu. Makanya kenapa aku bisa bilang bahwa airdrop ini adalah metode marketing paling efektif dan paling mudah dijalankan untuk project Web3, seperti itu. Nah, mungkin dari Elin mau ada tambahan nggak nih sebagai bagian dari marketing? Oke. Nanti jadi gini, kakak abang kalau misalnya masih ada yang bingung dengan istilah-istilah, boleh langsung di komen aja ya. Jadi nanti kita bisa langsung jelasin juga nih, karena aku dengar kan ada banyak juga teman-teman yang mungkin baru pertama banget nyobain airdrop, masih kayak apa sih ini airdrop, apa itu testnet, apa itu mainnet gitu kan. Jadi mungkin masih bingung banget. Apapun yang teman-teman atau kakak abang ngerasa bingung, boleh ditulis aja di kolom komen, nanti kita bantu jelasin. Oke. Jadi airdrop ini kurang lebihnya adalah salah satu cara marketing, teman-teman. Cara marketing dari sebuah project, gimana caranya supaya project ini jadi dikenal nih di kalangan Web3 gitu kan, di kalangan orang-orang yang ada di industri Web3. Gimana sih supaya orang-orang jadi tahu kalau kita bikin analoginya sama yang sama produk-produk Web2 gitu ya. Misalnya di apa sih, masih bingung banget airdrop itu apa, masih belum kebayang. Oke, yang paling gampang adalah misalnya teman-teman lihat ada produk baru gitu ya di Web2. Nah, mereka biasanya kasih bonus, kasih giveaway. Nah, sama airdrop juga kayak gitu. Cuman bedanya adalah airdrop itu istilah atau sebutan yang biasanya dipakai di Web3. Terus sama kayak yang tadi Ivan bilang, dengan cara ini teman-teman atau orang-orang yang belum tahu dengan project jadi penasaran, oh jadi pengen nyobain.
karena bakal dapat rewards gitu kan. Cuman perbedaannya adalah kalau rewards di Web3, di airdrop itu biasanya dilakukan di akhir setelah periode campaign berlangsung. Nggak sama kayak misalnya nih, kalau dulu teman-teman masih ingat ada Grab, ada Gojek gitu ya, pas baru banget mereka biasanya ngasih kayak potongan harga misalnya, atau mereka kasih cashback. Nah itu kan cashbacknya langsung tuh kita dapat. Nah kalau di airdrop tuh bukan. Jadi di airdrop itu biasanya kita diminta untuk nyobain segala sesuatu yang ada di dalam satu project supaya nanti di akhir itu teman-teman bisa dapat rewards gitu. Dan mereka juga kan ketika baru ngeluncurin project itu mereka juga pasti punya media sosial gitu. Jadi biasanya di awal-awal yang tadi disebut sama Ivan sebagai testnet gitu ya, ketika mereka lagi bikin nih kira-kira prototipe-nya gitu ya, kira-kira ini nanti bakal seperti apa nih project-nya gitu ya. Nah, mereka biasanya akan minta kita untuk nge-follow media sosial, atau misalnya nanti nyobain aplikasinya atau nyobain projectnya, apakah itu dalam bentuk ngirim aset atau menerima aset atau deposit liquidity atau bridging gitu atau nge-bridge gitu ya. Ada banyak banget. Biasanya itu dilakukan untuk mengetahui nih apakah projectnya atau jaringannya atau mungkin sistem mereka sudah bisa memenuhi atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang akan penggunanya nanti pakai gitu ya ketika si project ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang ingin mereka tawarkan. Kurang lebih kayak gitu. Boleh ya itu sih kalau dari aku. Kak Tita. Oke, sangat jelas ya teman-teman. Ini di kolom komentar udah pada rame nih, pada nanyain. Nah, menarik. Tunggu aku pick dulu satu orangnya. Atau lanjut nanti aja Kak? Boleh, kita lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja ya. Terus yang kedua nih, gimana cara memulai untuk ngegarap airdrop Kak? Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Oke, untuk ngegarap airdrop yang paling pertama yang harus dimiliki itu adalah Web3 wallet ya teman-teman. Jadi Web3 wallet itu biasanya digunakan satu untuk kita punya account gitu ya. Kalau di Web2 itu biasanya kayak kita punya email, kemudian kita bikin akun pakai email gitu kan. Nah, tapi kalau di Web3 biasanya ada Web3 wallet. Contohnya ada MetaMask, ada Rabi Wallet, kemudian ada macam-macam lah, ada berbagai jenis Web3 wallet lainnya gitu ya. Dan teman-teman tinggal bikin walletnya, nanti itu jadi salah satu modal utama ketika kita mau ngegarap airdrop gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus disiapkan adalah hati dan kesabaran, karena kalau kita baru mau memulai airdrop, jangan berpikir bahwa airdrop itu adalah cara paling instan buat dapat duit gitu ya. Jadi airdrop ini memang menarik, menawarkan kemungkinan gitu ya, peluang untuk mendapatkan sejumlah uang gitu ya, mendapatkan sejumlah uang tanpa harus mengeluarkan uang di awal gitu. Beda dengan trading. Kalau trading kan kita harus punya kapital dulu ya, kita harus punya modal dulu, kita beli aset dulu, kemudian ketika harganya naik baru kita jual untuk dapat profit gitu. Tapi di airdrop kita nggak perlu untuk punya asetnya dulu gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya baru mau masuk Web3, kemudian belum mau mengeluarkan modal dulu, ya boleh dimulai perjalanan di Web3-nya dengan airdrop gitu. Kemudian ikut atau join komunitas-komunitas sih, teman-teman bisa join ke komunitas ini ya. Kalau di Medan kan ada Crypto Medan Community gitu ya, jadi pasti mungkin ada kopdar juga, ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman satu komunitas. Dan saranku sih jangan cuma join satu community aja, tapi join banyak community supaya bisa tahu event-event, bisa tahu ada kalau misalnya ada AMA, jadi bisa ikutan gabung. Dan kalau misalnya ada update-update terbaru jadi nggak ketinggalan. Kalau dari Ivan gimana, Van? Boleh ditambahin? Oke, itu yang pertama tadi Elin bilang benar, di mana tuh kita butuh wallet ya. Terus untuk wallet Web3 sendiri pun
kalau untuk masih awal-awal, kalau bisa siapkan wallet yang baru. Kalau saya dengar-dengar kan teman-teman banyak kan trader ya, dan pasti punya Web3 wallet sendiri yang digunakan untuk trading. Nah, saya sarankan kalau mau ikut airdrop biasanya pakai wallet address yang baru. Jadi bikin baru walletnya. Kenapa? Karena di testnet atau di airdrop itu tuh biasanya kan merupakan produk uji coba seperti itu ya. Dan kita nggak tahu nih smart contract di baliknya ini itu sebenarnya apakah ada sebuah glitch ya, atau ada sebuah jebakan atau enggak. Kalau misalnya kita connect wallet akan terjadi sesuatu, tapi memang lebih baik kita cari aman walaupun project ini sudah banyak pemberitahuan ya, kayak misalkan sudah didukung oleh visi-visi besar, misalkan visi itu venture capital, jadi kayak investor-investor yang mendukung sebuah project seperti itu. Nah, selain wallet Web3 itu juga saya saranin tuh punya lebih dari satu browser. Misalkan kayak aku sendiri, aku pakai 3 jenis browser. Ada Brave browser, ada Microsoft Edge, sama ada Google Chrome. Kenapa aku pakai 3 browser? Karena biasanya project Web3 yang sedang masa uji coba itu belum tentu dia cocok dengan satu browser gitu. Jadi misalkan dia gak bisa dibuka di Microsoft Edge, ternyata bisa dibuka di Brave. Nah, gak bisa dibuka di Brave, tapi ternyata bisa dibuka di Google Chrome dan Edge, seperti itu. Nah, itu 2 hal. Yang ketiga adalah media sosial. Ya, jadi seperti yang tadi Erin juga sampaikan bahwa airdrop itu gak bisa dianggap sebagai sesuatu yang langsung bikin kaya secara instan. Butuh banyak hal yang perlu kita lakukan dulu sebelum kita mulai menggarap airdrop. Yang pertama adalah dengan mencari tahu informasi nih mengenai sebuah project, kalau project ini itu asli atau enggak sih. Nah, kalau misalkan mau cari, pertama-tama dari mana carinya? Sudah pasti dari media sosialnya dulu. Kita harus melihat dulu nih kira-kira ini project tuh real atau enggak. Itu bisa dilihat dari behaviornya, dari kebiasaan, istilahnya dari kebiasaan media sosialnya nih. Kalau misalkan kita lihat media sosialnya masih baru, masih baru, follower misalkan masih di bawah 1000 gitu kan, kita bisa lihat dulu nih kira-kira mereka rajin konten nggak sih, mereka rajin bikin tentang sneak peek tentang konten-konten mereka gak, kira-kira tentang project mereka ini sebenarnya apa, ada di layer berapa misalkan, atau model project mereka ini sebenarnya apa, apakah dia pin kah atau mungkin blockchain. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga respon-respon dari Twitter mereka gitu. Kalau Twitter mereka ternyata banyak banget nih bot-bot yang komen, misalkan project ini lagi nge-tweet tentang kita nanti ke depannya bakal ada fungsi ini nih di produknya kita, di projectnya kita, tapi ternyata isi komennya malah ngaco, isi komennya malah tiba-tiba kayak GM di spam gitu kan, GM semua. Nah, itu biasanya udah punya lampu merah satu kayak gitu istilahnya. Nah, selain media sosial, udah pasti kita harus join beberapa komunitas yang memang berkecimpung di dunia airdrop. Kenapa? Karena jujur di Web3 ini kekuatan paling besar di Web3 itu adalah komunitas. Mau itu exchange, mau itu DEX, mau itu project blockchain, mau itu project ekosistem apapun itu. Pokoknya komunitas itu adalah yang paling kuat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita anggap deh, bisa gak sih sebuah project itu namanya terkenal tanpa melakukan marketing, tanpa melakukan campaign? Itu akan sangat sulit. Tapi kalau dengan adanya bantuan komunitas, pastinya project itu bisa melejit tinggi gitu, karena namanya kan disebut di mana-mana kayak gitu. Jadi komunitas itu udah jadi salah satu standar aman kayak gitu. Nah, kalau teman-teman misalkan mau mulai ngerjain testnet nih, nanti akan ada beberapa security tools. Nanti aku bakal tunjukin ya, mungkin sebelum sesi tanya jawab, mungkin aku akan nanti sambil tunjukin platformnya kita plus beberapa tools yang kita pakai kayak gitu. Itu dari aku sih. Oke, makasih ya Bang Ivan dan Kak Elin penjelasannya tentang gimana cara memulai garap airdrop. Yang pasti sediain dulu lah Web3 walletnya ya kan, sama keinginan dan kesabaran untuk memulainya. Jangan sampai nggak konsisten ya teman-teman semua.
Nah, yang ketiga ini, kan ada banyak tuh project dari Web3 yang ngadain airdrop. Tapi gimana sih caranya kita tahu mana garapan yang scam dan yang tidak? Kan akhir-akhir ini banyak tuh yang kena scam, kena drain, dan lain sebagainya. Minta tips dong, Kak, Bang. Oke, tadi udah sempat sebenarnya di mention sedikit sama Ivan gitu ya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat dulu dari projectnya ini, projectnya kira-kira punya sosial media atau enggak, sosial medianya aktif atau enggak. Kemudian di sosial medianya kalau perlu menyelam, kalau perlu menyelam, jangan sampai gitu kan. Ternyata itu garapan yang udah pernah ada, terus habis itu fake gitu ya. Habis itu dia ganti nama gitu. Jadi kalau perlu menyelam. Di sini kekuatan dan kemampuan kita sebagai orang Indonesia yang memang sangat jago menyelam dan mencari tahu itu kepake banget gitu. Cek di sosial medianya. Yang kedua adalah lihat siapa backupnya. Siapa aja sih kira-kira perusahaan atau venture-venture kapital yang ada di belakang dari si project ini. Setelah kita lihat, kita juga cari tahu nih track record si venture capital itu. Apakah memang venture capital ini biasanya project-project yang mereka backed itu ya, project-project yang mereka dukung, itu biasanya memang berjalan dengan baik atau berjalan dengan lancar, kayak gitu. Kemudian lihat juga partner-partnernya, kalau misalnya mereka memang bilang mereka berpartner gitu ya dengan beberapa project lainnya misalnya, atau berpartner dengan project-project global yang jauh lebih besar gitu. Coba dicek di project globalnya itu langsung. Apakah memang mereka beneran partner atau cuman klaim nama aja gitu. Jadi bisa di make sure, di recheck, dipastikan, oh ternyata memang kalau memang beneran partneran, baru kita itu bisa jadi salah satu tanda lampu hijau lah ya kita bilang untuk kita ngegarap gitu. Kemudian apalagi Van? Oke, itu benar banget yang barusan dibilang sama Elin ya, soal partneran itu juga pengaruh. Jadi mungkin aku sedikit sharing ya, hari ini kan ada sebuah project yang ternyata scam, namanya Open Loop, ya itu adalah sebuah DePIN, di mana kita menfarming data bandwidth dari internet, seperti itu. Nah, kenapa aku bisa sangat yakin itu adalah project scam, padahal di X itu masih 50-50 ya, maksudnya masih banyak orang yang mendukung project ini, tapi banyak juga yang sudah menyadari bahwa project ini ada scam. Nah, itu bisa dilihat nih, nanti polanya teman-teman pelajari, pasti lama-lama bakal kelihatan. Yang pertama adalah project ini ngelakuin testnet, itu extensionnya itu tidak ada keamanan secara private. Maksudnya apa? Jadi kalau extensionnya dilihat, itu di dalamnya dia mengizinkan extension untuk mengubah data saat mengunjungi beberapa website tertentu. Nah, itu kan cukup berbahaya ya. Pertama, itu satu. Padahal di extension lainnya itu biasanya nggak ada sesama DePIN seperti itu. Nah, yang kedua, di foundationnya, IPN Foundation bilang kalau mereka sudah menyediakan funding sebesar 15 dolar, ya 15 juta dolar ke project Open Loop ini. Tapi nyatanya liquidity yang disediakan oleh Project Open Loop itu semua dari hasil mereka jualan node. Jadi mereka ada jualan node itu orang-orang tuh kalau beli itu mungkin 0, sekian solana kali ya, itu mungkin bisa sekitar 70 dolar, 80 dolar kali kalau nggak salah di saat itu. Dan itu secara langsung adalah liquidity extraction, di mana mereka farming dari retail yang beli node-nya mereka, seperti itu. Yang ketiga ini adalah yang paling jelas. Jadi kebetulan aku ada network ke FAI Global, itu adalah sebuah DEX aggregator, ya. Itu di postingannya Open Loop ditulis bahwa mereka bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya adalah FAI Global. Aku langsung tanya nih, CM Asianya FAI Global, karena memang kita ini temenan gitu kan. Aku nanya, ini Open Loop kerja sama F gak sih? Kok gue ngecek di Twitter lu gak ada? Katanya, enggak sih, nggak ada. Kita nggak pernah ada kerja sama project DePIN satupun. Nah, itu udah langsung fix, ketahuan oke, fix ini ya adalah project scam. Dari situ makanya aku makin yakin ini project scam. Aku langsung infoin ke community untuk langsung
uninstall aja extensionnya. Terus kalau misalkan ada interaksi di X gitu misalkan, itu bisa di revoke kayak gitu. Jadi istilahnya memang perlu diperhatikan banget, perlu dicari tahu secara mendalam banget dari media sosial, itu yang pertama. Kedua adalah komunitas. Coba kalian cek komunitas penggarap airdrop, kira-kira mereka ada gak nih pembahasan tentang project ini. Nah, terus cara untuk bedain lagi gimana adalah dari backers sama fundingnya. Nah, backers ini adalah istilahnya investor ya, dan cara untuk tahu investor mereka siapa itu bisa dicek di dua jenis website yang biasa dipakai. Itu ada namanya cryptorank.io. Nah, itu sebenarnya cryptorank.io itu platform Web3 yang istilahnya all people can use lah. Itu dia mau info tentang token ada, info tentang project ada, info tentang airdrop pun ada, update-update terbaru, berita tentang seputar finance itu juga ada, yang ada di Web3 kayak gitu ya. Nah, yang kedua ada crypto fundraising. Nah, crypto fundraising itu lebih detail lagi. Dia ngejelasin project ini didukung oleh investor siapa saja. Dan investor-investornya pernah mendukung project apa aja, seperti itu. Nah, jadi kita juga harus tahu investor mereka siapa dan pendanaannya berapa, seperti itu. Kalau ditanya, itu udah pasti menjamin nggak airdropnya besar, bisa dapat uang besar dari situ? Kalau misalkan pendanaannya besar, belum tentu. Itu akan kembali lagi ke developer. Kalau ternyata dari developernya memang sudah rada-rada, misalkan bawa kabur fundingnya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu di luar kendali investor juga, seperti itu. So far sih itu ya yang mungkin bisa aku jawab sekarang. Mungkin aku tambahin satu lagi ya. Boleh. Ya, itu adalah narasi. Jadi narasi yang dibawa sama si project ini ketika mereka launching. Kalau misalnya nih di awal ketika launching itu mereka menjadi sebuah DeFi gitu ya. Narasinya adalah narasinya adalah AI misalnya. Narasinya adalah AI. Kemudian seiring waktu ternyata AI makin lama makin metanya tuh makin gak rame lah misalnya. Kemudian yang rame itu justru Yeping misalnya. Kemudian ini project berubah narasinya secara full kalau mereka menjadi Yeping. Atau misalnya tiba-tiba berubah narasinya secara penuh menjadi DeFi. Nah, ini tuh patut dicurigai juga teman-teman. Kenapa? Karena kalau mereka punya narasi saja berubah-ubah, berarti mereka itu dari awal itu tidak punya konsep yang kuat. Jadi kalau konsepnya aja tidak kuat, ya akan kecil kemungkinan untuk mereka bisa jalan terus gitu. Karena kalau mereka aja konsep tidak kuat dan mereka nggak percaya sama produknya sendiri, kenapa kita harus percaya? Gitu kan, kurang lebihnya. Itu kali tambahan aku. Semoga membantu. Kak, ini boleh ditambahin juga Kak. Kalau misalnya untuk investor ya kan Kak, coba dong sebutin mana sih investor-investor yang legit gitu. Kalau misalnya kita mau screen project, mana tahu kakak sama abangnya punya pengalaman kan, milih-milih project dari investornya aja lah gitu. Oke, kalau kita ngomongin investor ya, yang paling umum aja deh. Ini dulu favorit semua orang ya, Cuman kayaknya sekarang lagi ada pro kontra. Mungkin aku yakin teman-teman di sini kalau misalkan udah ada yang pernah garap airdrop pasti paham. Kita sebut Binance Lab ya, Binance Lab. Cuman sekarang namanya udah berubah jadi YZ Lab ya, YZI ya, Z Lab. Dulu project-project yang di-incubate atau di-invest sama Binance Lab itu biasanya mostly JP ya, jackpot lah istilahnya. Biasanya itu reward airdropnya itu besar. Cuman sekarang kayaknya udah agak berkurang karena mereka juga udah move ke narasi baru yang namanya Binance Alpha. Itu mungkin nanti bisa kita bahas juga tipis-tipis. Nah, tapi kalau beberapa venture besar yang aku cukup oke ya, biasanya itu ada di tier 1 dan tier 2. Misalkan A16Z Crypto atau Andreessen Horowitz itu di cycle kali ini
dia kuat banget as investor karena banyak banget project besar yang didukung sama mereka. Itu satu. Terus ada juga Digital Currency Group, itu juga salah satu yang cukup oke. Ada juga Animoca Brand. Animoca Brand itu biasanya bermain di project-project yang sifatnya itu ada campuran antara ekosistem GameFi, DeFi seperti itu sama NFT. Lalu sisanya sih mungkin bisa dicari lagi di crypto fundraising. Kalau sekarang sih aku lihat yang lagi naik-naik itu ada Pantera Capital ya. Terus ada OKX Venture, OKX juga sekarang lagi berkembang pesat banget. Mereka punya venture sendiri, ya itu amazing sih. Terus ada Dragonfly juga, nah, kurang lebih kayak gitu. Dan sisanya sebenarnya masih banyak lagi sih, kalau disebutin mungkin ada ratusan. Nah, kayak gitu sih untuk investor. Baiklah, Bang Ivan, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa jadi referensi ya buat teman-teman. Kalau mau screening airdrop atau project, bisa tuh lihat dari back atau investornya. Terus kalau misalnya ya kan Bang, kita udah terlanjur nih garap project scam. Apa yang harus kita lakukan Bang? Selain nge-revoke atau kayak misalnya wallet kita ke drain gitu kan, udahlah nggak bisa lagi dipakai. Atau kita memutuskan koneksi kita dengan sosial media. Nah, selain itu apa lagi nih Bang? Oke, kalau misalnya kena project scam, itu tadi yang disebutin sama Kak Tita tuh udah benar. Pertama udah pasti kita harus revoke ya, karena kita nggak tahu nih ke depannya apa yang akan terjadi dengan wallet kita. Pertama udah pasti revoke wallet kita. Kalau bisa setelah revoke itu mendingan pindahin aset-aset kita dan pakai wallet baru lagi. Kenapa? Karena biasanya kalau wallet udah kena drain, udah kena bobol kayak gitu ya, itu biasanya sangat kecil kemungkinan itu akan aman kayak gitu. Jadi mendingan pakai wallet baru. Terus berikutnya udah pasti dari media sosial, kalau pernah interaksi kayak connect ke Telegram, ke Twitter, apapun itu tuh di cut aja, itu udah benar, udah pasti. Nah, yang ketiga adalah lihat polanya, kira-kira project ini polanya tuh seperti apa. Kembali lagi seperti project yang tadi aku mention, itu tuh polanya sama banget sama project sebelumnya. Itu ada namanya kalau nggak salah Hivera ya. Nah, itu adalah project scam juga, mereka jualan not juga gitu. Jadi cara mainnya adalah mereka bikin sebuah testnet di mana orang bisa farming poin pakai Depin gitu ya, farming. Nah, untuk dapat poin lebih besar itu tinggal beli notnya. Itu cara mainnya sama banget, beli notnya tiap 1 bulan sekali nanti akan ada update bonus poin atau apapun itu. Nanti setelah mereka sudah dirasa cukup lah ya, dapat poin yang cukup besar, mereka akan langsung bilangnya kita snapshot ya, kira-kira sekitar 1 minggu lagi kita snapshot nih, ini saat terakhir kalian buat beli not ini biar farmingnya lebih besar seperti itu. Nah, habis itu habis snapshot biasanya itu kan butuh waktu untuk menghitung dan membedakan ya, kayak kira-kira berapa orang nih yang pakai not, berapa orang yang enggak, poinnya kira-kira berapa aja nih, range-nya dari poin berapa sampai poin berapa seperti itu. Bayangin ya, kalau misalkan ada 200 sampai 300 ribu deh orang yang jalanin testnet itu, tiba-tiba habis snapshot itu istilahnya checkpoint ya, jadi mereka udah close campaign-nya dan waktunya mereka untuk menghitung poin. Mungkin nggak sih dalam waktu kurang dari 24 jam langsung bisa pengumuman kira-kira tiap orang tuh dapat berapa tokennya? Gimana caranya mereka bisa hitung secepat itu gitu loh, kecuali memang itu projectnya udah gede banget, which is memang terbukti sebelumnya sudah pernah membuat project yang sejenis seperti itu. Ditambah lagi backersnya ini juga sebelumnya mendukung project yang scam kayak gitu. Nah, itu kan bisa reflect tuh. Itulah kenapa aku bilang backers atau investornya ini cukup pengaruh. Kedua adalah polanya itu seperti apa. Walaupun nggak semua project seperti itu ya, tapi memang ada beberapa project yang kalau udah deket-deket TGE mereka akan ngeluarin misalnya kayak min NFT atau beli notnya atau apapun itu biasanya mayoritas ya, aku bisa bilang 90% itu scam kayak gitu loh. Karena kalau misalnya mereka memang tujuannya adalah untuk multiplier point, harusnya itu mereka udah mulai dari awal.
seperti itu. Walaupun itu nggak semuanya seperti itu ya, maksudnya ada potensi scam, tapi biasanya project yang memang tujuannya untuk pembeda multiplier itu biasanya mereka akan lebih memilih selling di awal kayak gitu. Memang tergantung model bisnisnya sih. Kayak gitu. Jadi pelajari pola itu paling penting, analisa dan pelajari polanya. Itu pasti nanti teman-teman akan mulai terbiasa seperti itu. Ada tambahan nggak? Nah, dari Elin ada tambahan mungkin? Enggak, boleh kita lanjut? Oke. 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 Udah lengkap soalnya. Iya, bener-bener. Berserta contoh-contohnya ya kan, Kak? Betul, Nah, lanjut betul. nih. Jadi lagi booming-boomingnya nih ya kan, Bang, perang Iran sama Israel dan juga Binance Alpha tentunya. Kalau penggarap airdrop itu udah nggak asing lagi lah dengan Binance Alpha. Nah, jadi antara perang dan Binance Alpha ini, apakah masih worth it, Bang, untuk kita ngegarap airdrop di tengah gonjang-ganjing dunia ini gitu? Dan Binance Alpha juga. Oke, kalau untuk siapa Ya, dulu? Ivan dulu boleh. Elin atau aku Ivan nih? dulu boleh. Oke. Ivan. Oke, jadi kalau misalkan perihal perang sama Binance Alpha, kita coba bahas dari perihal perang dulu ya. Kalau ngomongin perang, itu kan biasa akan berdampak sama market ya biasanya. Ini sebelumnya mohon maaf nih, mungkin kalau ada yang merasa tersinggung, tapi biasanya kalau lagi perang gini, ada yang portonya merah biasanya. Nah, kalau ditanya masih worth it atau enggak, kemungkinan masih worth it. Cara aman adalah garap airdrop. Kenapa? Karena di airdrop itu mostly tidak perlu keluar modal, itu yang pertama. Dan kalau misalnya teman-teman trader di sini, misalkan kondisi market lagi kurang bagus nih, bingung juga pergerakannya mau kemana karena beritanya juga misalnya lagi on hold, misalkan belum ada berita lanjutan tentang perangnya seperti apa. Nah itu kan biasa volatile market sangat tinggi ya. Nah, karena aku lihat di Twitter banyak banget teman-teman trader yang kayak istilahnya, nah ini gimana nih nextnya nih, bakal kemana kayak gitu. Nah, cara paling aman adalah sementara ngerjain airdrop dulu, misalkan kita garap testnet aja dulu, siapa tahu kan nanti suatu saat bisa dapat something dari airdropnya. Karena airdrop ini tuh prosesnya memang cukup lama, dan biasanya kalau ada market lagi agak buruk, banyak banget project yang akan nge-hold untuk TGE atau launching produknya seperti itu, karena mereka biasanya akan menunggu kondisi market itu lagi sehat-sehatnya, lagi bagus-bagusnya kayak gitu. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan kondisi market lagi bagus, disitulah ada likuiditas yang tercipta kayak gitu kan. Kalau misalkan mereka paksain untuk launching di saat marketnya sedang buruk, pertanyaan adalah siapa yang mau tradingin tokennya, siapa yang mau beli tokennya, siapa yang mau jual tokennya, seperti itu. Jual token mungkin banyak, yang beli belum tentu kayak gitu. Makanya kadang bagi project mungkin itu cukup resiko kalau misalkan mereka justru TGE-nya di saat market sedang seperti ini, ya lagi buruk gitu. Kalau ngomongin soal Binance Alpha, kalau untuk Binance Alpha masih cukup worth it ya, masih cukup worth it karena tiap hari itu pasti akan selalu muncul project baru seperti itu. Hanya saja mungkin kita nggak bisa menebak apakah project ini akan masuk ke Binance Alpha atau tidak. Nah ini memang sebenarnya bisa dibilang Binance Alpha ini adalah sebuah narasi baru yang muncul di cycle ini, di mana banyak project yang blunder sebenarnya. Aku udah berkali-kali mention di Twitter. Beberapa project juga sering aku mention, aku tag, aku masuk Discord-nya, aku chat. Kalau kalian masuk Binance Alpha pasti mati projectnya kayak gitu, dan itu kejadian gitu loh, bukannya menyumpahi ya, tapi memang kejadian. Kayak kemarin ini ada Layer Edge, ya. Layer Edge itu masuk Binance Alpha dan otomatis tokennya bahkan nggak ada harganya sekarang, 0,00 berapa gitu, di bawah, even setengah dolar pun nggak nyampe gitu loh. Terus ada Newton, ya, terus ada Mango hari ini yang lagi abu juga, ya istilahnya abu ya, istilahnya menjadi sebuah abu gara-gara masuk Binance Alpha karena banyak community yang nggak seneng.
Jadi sebenarnya aku bisa bilang Binance Alpha ini adalah pedang bermata dua gitu loh. Di satu sisi, oke, mereka project ini butuh trade volume, ya kan, butuh liquidity. Nah itu bisa mereka cari di Alpha, Binance Alpha. Cuman masalahnya adalah komunitasnya itu kan mayoritasnya adalah di luar Binance Alpha, seperti itu. Nah, saat projectnya launching, tokennya sudah dirilis, dan komunitas dapatnya tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka lakukan, pasti marah komunitas. Bayangin udah ngerjain 5 bulan, 6 bulan, ya setengah tahun, tiap hari depan layar HP, layar laptop, nyobain produknya, bahkan sampai ada yang rela min NFT misalkan, ada yang rela bakar gas fee untuk dapetin poin di testnet misalkan. Terus ternyata mereka dapatnya nggak sebanding, even bahkan balik modal pun nggak. Ya otomatis project itu akan istilahnya senjata makan tuan kayak gitu. Mereka projectnya nggak akan bertahan lama karena semakin banyak yang ngevat, semakin turun trennya dan nggak akan ada yang mau masuk gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih. Dari Elin, bagaimana? Ada tambahan sebagai seorang yapper juga? Oke, kalau dari aku sebenarnya aku setuju sama Ivan soal apa namanya soal perang ya gitu. Perang tuh justru tuh perang tuh sangat-sangat berpengaruh pada trading justru. Karena jadi volatile. Karena volatilitas di market itu jadi tinggi. Hari ini bisa tiba-tiba naik, besok tiba-tiba merah banget gitu kan. Jadi airdrop itu menurutku secara pribadi gitu ya, itu jadi cara yang paling aman kalau kita mau tetap ada di Web3 dengan modal yang kecil gitu. Karena minim, ya oke, kalau misalnya nggak JP itu persoalan lain ya. Tapi setidak-tidaknya kita bisa memperkecil risiko kerugian yang sifatnya itu daily gitu, yang hari-hari gitu, karena nggak perlu trading gitu kan, karena kita juga tidak mengeluarkan modal. Tapi tetap balik lagi, kalau misalnya ada teman-teman yang prefer trading, nggak ada masalah juga. Tapi karena kita tadi ngomongin apakah masih worth it, menurutku secara pribadi masih worth it gitu. Dan menurutku ada satu perspektif yang menarik sih ketika ngegarap airdrop itu. Ngegarap airdrop itu betul, kita pasti butuh uangnya, kita pasti butuh rewards-nya gitu. Tapi saranku adalah ketika ngegarap airdrop, jangan cuman berharap rewards-nya, tapi pelajari juga project-nya dan bagaimana sistem di dalamnya berjalan. Kenapa gitu? Karena menjadi seorang penggarap airdrop gitu ya, kita bisa nyobain berbagai jenis platform, kita bisa nyobain berbagai jenis project, berbagai jenis network, berbagai jenis blockchain, ya kan, yang banyak banget, ada layer 1, ada layer 2, ada yang ada yang dia ngebawa soal RWA, ada yang ngebawain soal DeFi, ada yang ngebawain soal ya macam-macam gitu. Jadi bisa belajar banyak banget gitu. Kenapa malah harus belajar gitu kan? Kita kan di airdrop tuh kita mau cari cuan, betul. Kita mau cari cuan, tapi ada yang bisa lebih cuan daripada itu. Yaitu adalah ketika kita udah ngegarap airdrop, kita udah tahu ilmunya gitu ya. Kalau buat teman-teman yang mau belajar, kalau buat teman-teman yang mau pada akhirnya nanti bekerja di Web3, teman-teman jadi punya skill yang jauh lebih mumpuni. Karena bukan cuman ngerti ngegarap airdropnya, tapi teman-teman emang ngerti teknologi di dalamnya. Jadi ketika nanti teman-teman suatu saat gitu ya mau kerja di Web3, udah punya skillnya, sudah tahu ilmunya di dalam, pasti udah jauh lebih ready gitulah, kurang lebih gitu. Dan kenapa aku bilang ini di masa perang tuh justru jadi satu hal yang menarik, karena biasanya ya, ini secara historis saja, bisa jadi benar, bisa jadi enggak, tapi ini hipotesisku aja. Biasanya ketika lagi perang kayak gitu kan, cenderung market itu lesu ya gitu. Tapi kan cycle-nya nanti pasti akan berputar lagi gitu. Jadi ketika nanti mau anggaplah masa-masa perang, atau misalnya masa Binance Alpha, ketika semua orang udah ngerasa kayak ngapain sih, nggak cuan di sini, ngapain. Ketika semua orang mundur, justru kita di situ belajarnya, di situ kita menanam lah ya, dalam tanda kutip gitu ya.
Disitulah kita menanam supaya ketika nanti marketnya kembali bull, kita udah ready gitu. Itu dari aku. Setuju Bener banget banget. itu Kak. Aku setuju, setuju, Mm-mm. setuju. Jadi aku pun punya goals terakhir ini kalau misalnya udah capek lah jadi penggarap atau orang-orang bilang itu pemulung atau badut. Aku pengen kerja Mm. di Web3 gitu. Jadi Web3 job lah. Mm-mm. Jadi jadi kakak sama abang setuju lah ya dengan narasi stop Binance Alpha. Gimana Sebenarnya gimana? gini, sebenarnya gini. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang suka agak pinggir jurang ya. Iya. Karena gini, secara konsep sebenarnya Binance Alpha itu bagus. Ini kita ngomong Hmm, konsep ya, konsep karena bener. mereka itu eh, berusaha untuk mendukung proyek-proyek yang mau TGE, nggak salah. Yang Iya. menjadi salah adalah ketika Binance Alpha ngambil alokasi buat airdropper. Komunitas, Iya, betul. itu sebenarnya yang kita juga benci ya, Pak ya. Ya, Iya. secara nggak langsung kan tokenomics-nya project itu terganggu ya. Istilahnya, Iya, porsi betul, Iya. betul, community betul. 30%, tapi jadi 12% gara-gara Binance Alpha gitu. Iya. Mm-mm, gitu. Kecuali kecuali kalau alokasi untuk Binance Alpha ini Udah dipisahkan ya kan dari valid. komunitas. Betul. Betul, Harusnya betul. kayak gitu ya kan? Ah, Soalnya ah. aku juga baru marah-marah ini Kak sama satu project Hmm. yang tiba-tiba TGA. Kakak Hmm. tahu lah itu sama abang itu tahu lah pasti humanity protocol ya kita bilang aja lah udah. Benar. Tiba-tiba TGA nggak tuh di tengah perang lagi war-warnya ya kan dia TGA dan melewati fase ketiga. Ya sudahlah, abu dapat $2 garap 1 tahun. Hmm, kayak gitu. Maksudnya kan harusnya ya, alangkah lebih baik gitu ya. Kalau si Binance Alpha itu pisahin dong. Iya kan? Pisahin Iya, dong. betul. Mana buat early airdropper yang emang udah nyobain dari awal gitu kan, yang emang udah nyobain dari awal, udah jadi early adopternya dia, ya itu dikasih sendiri. Kadang kan yang bikin teman-teman penggarap airdrop ya kita-kita ini marah tuh adalah karena udah early ya kan, udah ngerjain Hmm, segala sesuatu, udah ngebadut di hmm, Discord, hmm, poinnya tetap hmm. poinnya tetap lebih kecil. Bener Kak, bener-bener. Aku udah ngerasain Kak. Bahkan ambasadornya sendiri juga dapat alokasinya sedikit kali. Sedikit. Nah, itu yang sebenarnya bikin kita kesel gitu. Konsepnya sih sebenarnya kita paham. Konsepnya Iya. paham. Kenapa aku bilang paham? Karena ya kita airdropper, kita jujur-jujuran aja ya. Sebagai airdropper kita biasanya begitu TGI kita buang kan, kita buang barang. Iya Iyalah, dong, dijual kita jual langsung, kan. sell Kita terus. butuh Nah, uang. Heeh. betul, karena kita butuh uang gitu. Jadi dia Heeh. itu wajar, itu memang airdropper seperti itu gitu. Mm-mm. Cuman ya namanya project nggak mau rugi, betul ya. Namanya Iya. project nggak mau rugi. Mereka itu pasti maunya ya kalau bisa ini user tetaplah loyal sama kita, tetap pakai barang kita gitu kan. Mm-mm. Nah, cuman permasalahannya adalah ya kita paham, makanya aku bilang kita paham secara konsep, mereka itu mau supaya usernya itu loyal gitu. Nggak cuman buang barang ketika habis di GA gitu kan. Cuman ya caranya bukan kayak gitu, bukan dengan makan alokasi dari airdropper Iya, Kak. kayak kita ya, apalagi yang Meng- early, yang Sangat-sangat ambassador itu mengkhianati kan ya, Kak. ah Mengkhianati komunitas. yang paling parah itu ini garapan layer H ya kalau nggak salah. Iya, Wah, Bisa-bisanya betul. juga, iya aku kan? nggak ngeklaim Layer, itu, Kak. Walaupun ada dapat dapat alokasi, tapi aku nggak ngeklaim itu. wah dendam ini Abu, kayaknya. abu, abu. Abu banget. Ya, sebenarnya Iya, project Tapi itu blunder tapi sih. kalau layar edge itu nggak terlalu sakit hati Kak, karena cuman ya nyalain nyalain nodenya doang kan. Kayak gitu cuman hmm, garapnya kan. Tapi Humanity Protocol ini asli Kak, 24/7 membadut. itulah, Dan itu itulah yang harganya di luar Nurul lah intinya. nasi Padang pun nggak cukup ya. Nggak cukup Kak, termakan gas fee. Termakan gas fee Kak.
Dia ngeklaimnya ini pakai gas ETH mainnet. Apalagi Kak, udahlah. Ya sudahlah. Masih banyak garapan lainnya kan. Patah satu tumbuh 1000. Ya guys. Jangan semangat lagi. Jangan berhenti Iya, tetap semangat. putus asa, jangan semangat. Iya. Ini Iya, yang terakhir nih Kak. begitulah. Ini yang terakhir nih. Tadi kan ada juga nyinggung tadi kan masalah yaping yaper. Mungkin teman-teman di sini pada inilah nggak familiar lah dengan yaping yaper itu ya kan. Bisa dijelaskan lah nanti apa itu yaping dan kenapa sih meta yaping ini rame gitu dibicarakan di berbagai platform dan rame banget di airdrop gitu. Nah ini Elin duluan deh, silakan, lebih rajin yapping soalnya dia. Oke, jadi mungkin awalannya adalah Kaito ya, yang menjadi awalannya banget kalau aku nggak salah ya, Pan ya, Kaito ya. Jadi Betul, yang berhasil itu Kaito. Dulu iya, yang sebelumnya berhasil ada tuh Kaito. project namanya TS, tapi itu scam. Jadi Kaito yang pertama yang berhasil. Jadi yang scam tidak usah kita hitung. Yang pertama bikin meta yapping dan juga berhasil itu sebenarnya adalah Kaito AI gitu ya. Dan bisa dibilang ya akhirnya dari situ in the end tidak ada original idea, tidak ada original idea ya teman-teman. Semua project itu nggak cuma project, apapun yang ada di dunia ini semua sifatnya adalah ATM, amati, tiru dan modifikasi. Gitu. Begitu juga dengan project-project di Web3. Jadi Kaito AI berhasil, akhirnya project-project yang lain juga mau menduplikasi ya, mau nyoba pakai meta yang sama. Gimana kalau kita bikin yapping? Yapping itu apa sih? Yapping itu adalah ketika kita banyak ngobrol di sosial media. Ketika kita banyak ngomongin project tertentu. Intinya adalah ketika kita aktif lah di sosial media. Baik itu dalam bikin konten, baik itu bersosialisasi dengan teman-teman di media sosial, kayak gitu. Itu yapping. Yang penting kita kan banyak ya, kadang kita kepikiran pengen curhat gitu ya di sosial media kita gitu ya. Curhat ngomong apapun semuanya bisa jadi rewards kalau di meta yapping kurang lebih. Nah, ada beberapa garapan yang memang mereka pakai meta yapping. Yang pertama itu ada GitWrap, kemudian ada Watch and Quacks, terus ada macam-macam lah, ada sekarang ada Yapio, ada Yap AI, ada macam-macam, ada banyak banget. Dan kenapa meta yapping ini jadi rame? Karena ketika yapping gitu ya, ketika projectnya pakai meta yapping, ketika projectnya mengharuskan user-user atau partisipan airdropnya untuk ngomongin mereka di media sosial, berarti mereka nggak perlu lagi untuk bikin marketing lain untuk ngomongin projectnya mereka. Artinya apa? Artinya mereka bisa pakai kita untuk mempromosikan projectnya mereka tanpa harus mereka bayar di depan, karena kita kan bakal dibayar di belakang kan ketika mereka TGE. Gitu. Jadi secara budget bisa jadi lebih kecil. Yang kedua, mereka bisa dapat awareness. Kalau di dunia marketing kita ada kenal namanya awareness. Itu tahap pertama ketika project itu memperkenalkan nih projectnya mereka. Jadi mereka bisa dapat awareness-nya, mereka bisa dapat usernya, user awalnya, terus juga ya mereka bisa dapat conversation-nya. Kenapa aku bilang mereka bisa dapat conversation-nya? Contoh, waktu GitWrap baru-baru awal-awal banget ya, sebelum kita kayak sekarang ya. Sekarang kan udah banyak kena begal sama Elon Musk ya. Dulu pas GitWrap masih awal-awal, itu banyak banget di timeline pada ngomongin soal mau ikutan ngegarap GitWrap tapi nggak cukup 100. Nggak cukup followersnya karena nggak nyampe 100. Saya termasuk di dalamnya saat itu. Akhirnya kita jadinya di Twitter kita pada kayak yaudah kita follow-followan yuk, kita buat ngegarap GitWrap bareng-bareng. Akhirnya follow-followan, terciptalah percakapan kan. Percakapan yang ngomongin GitWrap. Lama akhirnya orang-orang tuh pada ngomongin GitWrap semua. Sampai yang tadinya nggak tahu soal GitWrap, itu jadi tahu soal GitWrap. Nah di situ kelebihannya meta yapping. Karena di meta yapping ketika semua orang ngomongin satu project, akhirnya orang lain yang tidak ngomongin project itu atau tidak tahu sama sekali jadi tahu, gitu. Nah itu alasan kenapa sekarang meta yapping itu lagi banyak banget dan lagi rame banget. Nah, kalau aku pribadi, aku ada 2 meta yapping yang aku kerjain. Yang pertama itu ada GitWrap, yang kedua ada Watch and Quacks. Dari kedua ini aku udah mencoba membandingkan ya. Kalau di GitWrap itu menurutku
GiveRap oke, karena memang secara komunitas juga lumayan banyak ya. Dan itu setelah Kaito, kebetulan aku bisa bilang GiveRap itu yang paling lumayan fenomenal gitu. Cuman GiveRap ini kekurangannya adalah eh, kita harus nge-tag project-nya mereka atau project-project yang tergabung dalam loyalty programnya mereka. Yang mana pada akhirnya ini bikin kita gampang dibegal sama Elon Musk. Misalnya nih, aku bikin konten. 2 kali aja aku nge-tag GiveRap, itu pasti kena restrict Twitterku. Pasti ke lockout. Jadi menurutku secara pribadi risikonya jadi lebih besar. Belum lagi kemarin itu sempat ada kejadian kan teman-teman eh, yang ngerjain GiveRap poinnya tuh dikurangin kayak gitu. Jadi menurutku secara pribadi kalau aku ya, tapi kalau teman-teman kan silakan kalau punya preferensi sendiri. Kalau aku secara pribadi aku sih untuk sekarang kayak GiveRap aku mundur dulu karena lebih takut akunnya kena restrict atau kena suspend gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya Wall Chain Quacks. Yang Wall Chain Quacks ini kita diminta untuk banyak ngomongin soal banyak bikin konten di X gitu ya tentang apa namanya informasi-informasi tentang edukasi. Jadi konten-kontennya itu harus yang mendidik, harus yang berdampak gitu sama followers kita gitu. Dan karena di wall chain tidak harus nge-tag, jadi aku ngerasa lebih aman aja gitu kalau ngerjainnya karena nggak perlu nge-tag, jadi nggak pernah kena begal sama Elon kayak gitu. Dan wall chain itu dia menghitung poinnya itu bukan berdasarkan postingan kita yang nge-tag mereka, tapi karena kita kasih permission ke akun kita, mereka itu menghitung poin kita itu secara keseluruhan akun gitu. Apakah secara keseluruhan akun kita ini memang memberikan apa namanya ya bisa memberikan dampak yang bagus gitu, baik dari sisi kontennya kah atau dari sisi engagementnya, apakah orang-orang tertarik untuk ngejawab atau orang-orang jadi berinteraksi di konten kita. Nah itu yang mereka hitung. Dan setauku ya, aku nggak tahu apakah di GiveRap juga sama. Wall Chain Quake itu bisa apa namanya LLM-nya atau sistem mesin bahasanya itu mereka sudah bisa mendeteksi bahasa Indonesia. Cuman aku nggak tahu ya seberapa jago si mesinnya mendeteksi bahasa Indonesia. Jadi menurutku porsinya jadi bisa lebih besar gitu. Kalau menurutku ya di wall chain kayak gitu. Itu sih yang aku garap, tapi ada beberapa garapan lain yang memang sekarang juga lagi happening banget dan masih early teman-teman. Itu ada Yap AI. Kalau Yap AI itu dia lebih ke kita diminta untuk melatih AI gitu. Terus nanti akan dapat poin. Di luar dari itu, aku rasa ada banyak banget sih. Sekarang memang meta yapping lagi hangat banget dan buat teman-teman yang ngegarap garapan-garapan atau airdrop yapping, menurutku selain berharap untuk dapat rewards-nya, gunakan meta yapping ini sebaik-baiknya untuk justru untuk ngebangun akun kita pribadi secara personal. Jadi kalau memang nanti pada akhirnya mungkin rewardnya nggak dapet, siapa tahu jadi CT malahan karena suka ngomongin project-project di Web3 ya kan, suka ngasih edukasi tentang Web3 misalnya, atau mungkin tentang produk tertentu kayak gitu. Jadi bisa long term sih kalau menurutku kalau meta yapping ini. Ivan mungkin ada yang mau ditambahin? Oke. Sebenarnya kalau ngomong di meta yapping ya dari dulu mungkin aku kan sekarang ini sebenarnya lagi ngincer global market kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau aku lihat behavior dan habitnya orang luar, gimana cara mereka untuk dapat engagement di Twitter mereka, gimana cara mereka dapat attention gitu ya. Itu adalah dengan menjadi replay guy kayak gitu. Dan replay guy itu tuh udah ada dari dulu. Even dari sebelum cycle bull market kemarin, dari bear market kemarin tuh udah ada. Replay guy yang istilahnya kayak kita ketik GM, nah itu dibalesin tuh semuanya tuh GM. Happy weekend GM, nah happy weekend GM itu reply guy tuh udah ada. Nah, dari situ tuh
banyak banget orang-orang yang tiba-tiba terkoneksi satu sama lain, dan mungkin revolusinya adalah menjadi meta yapping sekarang ini. Kenapa? Secara gak langsung adalah mereka orang-orang ini yang punya follower banyak, yang punya engagement besar, itu dipaksa untuk mempromosikan atau melakukan marketing tentang project-project itu. Gitu. Nah, kebetulan aku dari tahun lalu itu ikut garap airdrop Kaito AI. Aku bisa bilang Kaito AI ini adalah sebuah project yapping yang susah-susah gampang. Kenapa? Pertama, mereka benar-benar melihat bahwa konten kita ini tuh ada value-nya apa enggak, ada isinya atau enggak, kayak gitu, dan engagement-nya tuh seberapa besar, kayak gitu. Dan mereka tuh ada istilahnya smart follower. Nah, smart follower ini dinilai dari mana sih? Jujur, untuk sampai sekarang aku masih kurang nangkap gimana sebuah follower bisa dianggap smart follower, karena itu nggak dinilai dari apakah akun itu centang biru atau enggak, apakah itu akunnya harus followernya puluhan ribu atau ratusan ribu, enggak juga. Nah, jadi smart follower itu apa sih? Smart follower itu justru adalah follower yang memang dia cukup relate, dia membahas sebuah project yang sama. Saat kita bahas project, dia ikut reply, dia ikut engage di situ secara terus-menerus, kayak gitu. Dan aku ngelihat bahwa sekarang Kaito pun semakin ketat. Jadi kayak kalau dulu nih kita kayak sering mention Kaito-nya nih, kayak G Kaito kayak gitu misalkan. Terus kita ngomongin project, misalnya Hana ya, Hana ada di Kaito misalnya. Project Hana nih ada share alokasi untuk Kaito Yapper, total supernya segini, rewardnya kebagiannya segini, LFG G Kaito kayak gitu. Itu sekarang tuh susah-susah gampang, belum tentu bisa dapat poin, belum tentu bisa dapat ya poin ya, namanya ya poin kalau dikatakan, belum tentu bisa dapat ya poin. Jadi benar-benar harus konten yang istilahnya orang benar-benar mau baca sampai habis, mereka engage, at least mereka ada like, ada repost atau ada komen. Nah itu dari situ baru dapat penilaian, oh ini kontennya dapat nih poinnya kayak gitu. Karena dari dulu sampai sekarang baru tanggal 8 dan tanggal 9 kemarin itu aku baru dapat 0,44 sama 0,99 ya poin, total 1,5 ya poin, gara-gara bikin konten sharing soal gimana sih cara garap ada sebuah airdrop, dari cara kalian claim faucet, terus kalian harus aktivitas ngapain aja, terus fungsi projectnya apa, asalnya dari mana, dan model bisnis gimana, itu baru kehitung dapat value-nya kayak gitu. Jadi bisa dibilang meta yapping ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbesar engagement ke project, memperkenalkan project secara massal ya, melalui orang-orang yang punya dampak besar kayak gitu. Karena aku lihat sampai sekarang sih masih kebanyakan tuh orang-orang yang memang tiap hari aktif di Twitter ini nih, yang poin yapnya tuh gede. Jadi bisa dibilang mungkin kedepannya akan semakin banyak yappingan lagi. Karena sekarang aku lihat kayaknya banyak banget project-project yang bermunculan tuh leaderboard yappingnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Tita. Oke, bener banget tuh Bang. Jadi kita bisa cari cuan dari sudut mana aja ya kan Bang. Bisa jadi Yapper, yang bahkan yang aktif di sosial media juga bisa menghasilkan cuan gitu ya kan Bang. Jadi cari kerja itu nggak susah sebenarnya. Ya teman-teman, cari kerja itu nggak susah. Jadi kalau di Web3 ini ijazah itu nggak terlalu dipentingkan kali. Ya kan Kak Elin? Gimana Kak Elin? Kalau bekerja di Web3 ini, ijazah itu nggak terlalu dipentingkan kali ya kan Kak? Ya, betul. Tapi alangkah lebih baik nanti kita obrolin itu di hari Sabtu. Karena kita akan ada EME bahas soal Web3 job. Oke, catat ya guys, di hari Sabtu ya guys. Biar Oke, nggak next. salah, biar nggak salah tempat. Iya betul. Ini khusus untuk airdrop aja ya kan? Tapi sama kok, masih ada juga ininya, masih ada juga kurang lebih Angkotnya. irisannya lah pasti dengan Iya. dengan airdrop. Gitu deh.
Jadi sebenarnya masih panjang yang perlu dijelaskan lagi tentang airdrop ini karena teman-teman di sini pun pasti ada yang masih pemula, ada yang udah suhu juga gitu. Nah, ini Kak, kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab ya kan? Iya, betul. Soalnya Karena pertanyaannya udah udah banyak. banyak kali nih. Iya, udah banyak kali nih chat ini penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini mau Kakak yang pilih atau aku yang pilih nih? Coba ya gini, kita jawab dulu, kita jawab dulu yang bisa Ah, yang tadi tidak beririsan dengan apa yang udah kita bahas. Nanti kalau untuk pemenangnya nanti kita bisa pilih lagi. Nanti kita umumkan aja. oke. Berarti kalau yang nanya ini nggak perlu kita naikkan ya, Kak? Oh, ada Nggak perlu yang ya? mau naik ya? Oh, ada yang mau naik. Gak Oh, apa-apa, silakan. Boleh? ada nih yang ini, yang raise hand ini. Gimana? Boleh, boleh. Kita Yang raise naikkan? hand boleh. Kita naikkan. Ini kan ada dua Oke. nih yang raise hand. Dua-duanya kita naikkan. Habis Ya. itu nanti eh tiga, tiga kita ambil tiga pertanyaan aja ya dari chat. Kan udah lima soalnya. Ah, ya, ya, boleh, boleh, boleh. Oke, ada Bang Arigata sama Bang Calvin. Coba dari Bang Arigata dulu lah. Mau nanya apa ini, Bang? Apa keresahan Abang, Arigata? Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sudah bersama dengan Waalaikumsalam. saya di sini. Iya. Jadi saya mempunyai keresahan sebenarnya karena termasuk saya Mm-mm. menggarap di DeFi-nya juga ya. Jadi kalau di airdrop kadang kan ada DeFi di bagian suruh lending and borrow. Nah, kebetulan saya nggarap di Sui karena Sui banyak sekali yang seperti itu, termasuk project Navi gitu kan. Nah, saya ingin tanya Kak, kemarin kan saya liquid di Navi ya. Jadi pertanyaannya gini, kalau misalnya ada project yang eh, project airdrop yang dia ngeluarin airdrop untuk DeFi, nah itu tuh seberapa pengaruh untuk DeFi-nya gitu loh Kak. Jadi kan ya saya bingung gitu loh kalau untung apa buat hitung-hitungan di project DeFi itu gimana karena memang ketika saya waktu itu kan ya healthnya kan masih lumayan bagus gitu kan. Nah ternyata ketika dijual itu ya tiba-tiba kok liquid gitu. Nah itu gimana gitu Kak? Cara cara apa namanya untuk bisa kayak gitu gitulah intinya. Terima kasih. Oke, sebelumnya aku mau tanya Hmm. dulu untuk DeFi-nya ini tuh mainnet retro atau dia testnet ya? Mainnet retro. Oke, mainnet retro. Berarti istilahnya tuh pas kamu at LP ya, itu kan DeFi itu kan sebenarnya banyak macam ya. Kalau ini at LP berarti. Benar sekali. Oke. Nah, jadi kalau at LP ini aku bisa cukup relate ya karena dulu aku pernah ngalamin juga di mana kita harus apa istilahnya harus readjust lagi karena volatile yang tinggi kayak gitu. Nah, DeFi itu banyak macam, tergantung projectnya biasanya mereka mencarinya apa. Misalkan DeFi-nya itu lending borrowing. Kalau DeFi borrowing itu biasanya akan berfokus pada kira-kira penggunaan dari lendingnya. Misalnya kamu lendingin berapa, kamu ada borrow berapa, terus ntar kamu repay apa enggak. Nah, terus habis dari repay itu nanti kamu lendingin kamu cabut atau kamu bakal lendingkan ke aset yang lain kayak gitu. Nah, itu kan lending borrowing. Nah, kasusnya kalau LP itu biasanya tuh akan bergantung sama pairnya yang kamu add ke dalamnya kayak gitu. Misalkan dulu aku pernah kerjain LP di dulu ada di Ambience ya kalau nggak salah untuk project Scroll Network kalau nggak salah. Pokoknya Scroll Network tuh dia ada minta LP, ya itu pairnya adalah USDC dan ETH kayak gitu. Ada kondisi di mana salah satu aset itu biasanya bakal volatile karena kondisi market juga. Misalkan aku taruh pairnya 100 waktu itu 150 USDC sama 150 dolar in ETH kayak gitu. Nah,
waktu itu ETH harganya tiba-tiba jatuh tuh, market crash, jatuh, terpaksa harus readjust, reposition lagi. Nah, biasanya liquidnya itu terjadi gara-gara kamu lagi stack, kamu lagi add LP, terus tiba-tiba dia harganya jatuh pairnya. Nah, itu biasa kena tuh pasti. Harga ETH-nya kan jatuh nih, volatile tuh, itu pasti otomatis akan kemakan. Jadi secara gak langsung kamu harus reposition. Nah, pas reposition harganya nggak akan sama lagi. Itu yang aku ngalamin ya, itu yang aku alamin. Jadi kayak awalnya aku 150 USDC sama 150 ETH, tapi tiba-tiba pas waktu aku mau reposition, USDC ku masih 150, ETH aku malah tinggal sisa 70 apa 60 dolar. Itu bener-bener kemakan fee, karena kita kalau reposition itu bakal kena fee lagi. Dan itu biasa ada pengaruh dari slip patch juga. Nah, slip patch itu juga ngaruh kayak gitu. Nah, aku sebenarnya tadi menangkap pertanyaanmu adalah kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Kira-kira jawabanku ini tepat gak nih? Sesuai gak sama yang kejadian di kamu? Karena kalau untuk ngomongin LP, aku paling relate di situ, di mana aku kehilangan asetku hampir setengahnya nih dari yang udah aku add ke DeFi-nya kayak gitu. Oh iya, benar-benar Kak, benar Bang. Ini memang relate banget sih, karena memang kan kemarin harganya di SUI itu kan sempat anjlok gitu ya, dari 3,2 turun ke 2,7. Nah itu tiba-tiba kok jeleng gitu aja. Iya, itu kena fee satu, kena slip patch pas mau reposition. Nah, itu biasanya tuh memang aset banyak kemakan di situ. Karena kan istilahnya kita add liquidity ya. Liquidity kita itu kita titipkan di pool. Begitu poolnya jatuh, itu otomatis aset kita juga pasti kedampak kayak gitu. Karena dulu ETH aku juga begitu, kurangnya 50% lebih. Jadi memang sangat beresiko di LP itu. Jadi biasanya biasakan untuk sering ngecekin LP-nya. Misalkan kondisi market ternyata udah mulai goyang nih. Nah, kalau bisa langsung cabut yang di LP-nya kayak gitu. Itu kalau cabut langsung di LP dengan kondisi volatile gitu mungkin akan kena slip patch, tapi setidaknya nggak akan hilang sampai 50% ya. Setidaknya masih bisa mengamankan sepersekian persen lebih besar lah daripada jumlah yang seharusnya hilang. Gitu sih. Semoga membantu ya. Terima kasih banyak Bang. Nah, kemudian saya izin untuk posting di Twitter ya Kak ya. Silakan. Boleh Bang, boleh. Silakan Bang. Ya, aku nanti sama kalau misalnya postingan terbaik. Gimana Kak? Oh enggak, aku mau bilang sama Kak Arigata, silakan kalau mau posting. Aku sama Ivan nggak bisa reply karena kami direstrik sama Telegram. Sama sih, ini Telegram kedua aku nih. Akun utama kena batasi, biasalah. Gimana Bang? Oke. Arigata, udah puas dengan jawabannya? Atau mau ada keresahan lain? Sudah. Cukup ya. Oke, kita lanjut nih ke Bang Calvin. Satu lagi tadi Open mic, pertanyaannya. Bang. Selamat malam Kak dan semuanya. Malam. Jadi langsung ke pertanyaannya aja ini. Kira-kira apa sumber utama yang dipakai sama Tokonomi Airdrop buat nyari project airdrop? Terus gimana mereka pastiin sumbernya dapat dipercaya? Makasih. Oke, ini menarik pertanyaannya. Kalau misalnya ditanya sumbernya dari mana, itu kita cari semua dari sumber yang udah pasti official. Kita nggak akan asal naikin project. Kenapa? Karena biasanya kita akan cari tahu dari berbagai sumber, nggak bisa satu sumber aja. Kenapa begitu? Karena terkadang dari satu sumber itu juga bisa bias. Misalkan dia bilang cari dari sumber A, misalkan kita cari dari Twitter doang. Di Twitter itu akan banyak informasi-informasi yang belum tentu official. Mungkin ada yang bilang kayak, oh project ini menarik nih, fundraise-nya $50 juta. Udah itu mereka bakal ngasih alokasinya gede. Kalau misalkan kalian mau dapat alokasi juga, langsung aja join testnetnya pakai link di bawah. Nah itu bisa jadi mereka farming referral kayak gitu. Demi referral mereka bisa aja berbohong setting, oh ini alokasinya segini, bisa win segini gedenya. Nah itu kan benar-benar sebuah jebakan istilahnya ya, gara-gara
orang pengen referral. Ada juga yang mungkin bisa mention, oh alokasi pre-seednya ini $10 juta nih, mereka lagi ada testnet, sekarang udah lagi open, kalian kalau mau ngerjain boleh coba klik link di bawah. Apakah link itu official? Belum tentu. Nah, maka dari itu kita dari Tokonomi Airdrop biasanya kita akan dari tim analisa ini kita akan coba untuk nyobain dulu. Kita akan ngetes klik linknya, ya kita akan cobain ngerjain testnetnya apakah ini berbahaya atau enggak. Dan biasanya itu juga bakal kita cek di dua sumber tadi. Ada CryptoRank.io, itu juga jadi satu patokan kita untuk nyari project, sama fundraising. Crypto fundraising itu untuk nyari backers dan fundingnya. Nah, di luar itu kita ngapain lagi? Kita nyobain sendiri. Ya, jadi kalau misalkan di Web3 ini, sekarang lagi banyak istilah kayak don't only trust, try and verify gitu. Verify by yourself. Mendingan kalian verify sendiri, bener atau enggak. Nah, biar lebih aman, verify gimana? Aku pribadi pakai tiga Web3 security ya. Sekarang nambahnya jadi 4 sih sebenarnya. Yang pertama aku pakai Go Plus Security. Ya, itu adalah antivirus untuk wallet. Jadi begitu wallet kita ada token berbahaya, itu akan dibersihkan sama mereka. Mereka akan ngecek, scanning, ngasih tahu token ini berbahaya, kenapa berbahaya, apakah itu token dusting. Token dusting itu adalah token yang nggak ada nilainya, tapi kalau kalian jual, aset kalian bakal ketarik, kayak gitu. Ya. Atau token ini ada malware nih, token ini kalau dia kalian perjualbelikan, ada kemungkinan mungkin wallet kalian kebobol, seed phrase-nya kesebar, bisa jadi seperti itu, nggak ada yang tahu. Nah, makanya aku biasanya pakai Go Plus Security untuk scan wallet. Yang kedua, aku pakai Pocket Universe. Nah, Pocket Universe ini digunakan untuk mengamankan transaksi yang kita lakukan. Jadi misalkan kita connect ke satu website nih. Biasanya kan website Web3 itu dia akan minta persetujuan untuk sign in seperti itu. Nah, sebelum sign in, dia akan muncul pop-up menjelaskan kamu akan menggunakan wallet kamu untuk sign in ke website ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia nggak ada warning, nggak ada peringatan kayak website ini suspicious atau website ini ada tanda-tanda bahaya karena kurang banyak digunakan kayak gitu. Nah, itu biasanya kembali lagi kalau memang kamu pengen coba dan ngelihatnya kayaknya karena website-nya kurang populer, sign in. Tapi kalau usaha ragu, nah setidaknya kan itu udah meminimalisir kamu dampak kamu terkena scam kayak gitu. Nah, yang ketiga ada scam sniffer. Scam sniffer ini sangat berfungsi untuk media sosial khususnya, karena begitu aku buka Twitter misalkan, terus ada link nih. Scam sniffer ini bentuknya extension ya, jadi dia langsung akan nge-scan linknya. Biasa akan muncul kayak bar kecil, kasih tahu detecting link. Nah, kalau misalkan aman, biasa dia akan hilang hilang barnya. Tapi kalau linknya berbahaya, barnya itu akan muncul notifikasi ini linknya ada potensi scam atau fraud gitu. Jadi berhati-hati, jangan biasa kasih warning kalau ini websitenya ada potensi scam atau fraud, kayak gitu. Nah, tiga itu tadi itu baru ada di extension browser, bisa di Brave, Google Chrome maupun Microsoft Edge. Sementara itu. Tapi kalau untuk HP gimana? Untuk HP bisa pakai Brave browser. Ya, Brave browser ini bisa dibilang browser Web3 yang istilahnya dia udah ada shieldnya juga. So far baru itu. Sebenarnya ada satu lagi namanya KKI browser, tapi sampai saat kemarin aku cobain dia belum ada update untuk masukin chain terbaru. Jadi dia juga Web3 Web3 browser, dan dia Web3 browser yang KKI ini tuh datang dari perusahaan security kayak gitu. Cuman problemnya adalah chainnya terbatas. Jadi kalau mau ngerjain testnet, biasanya website testnet itu diblok sama mereka karena dianggap sebagai virus atau sebagai project scam kayak gitu. Jadi memang butuh penyesuaian kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau sudah Web3 security tools itu adalah menyiapkan wallet baru untuk ngecek. Misalkan mau kerjain project airdrop nih, masih baru banget. Aku selalu bikin quest-nya di platform Tokonomi, gunakan wallet baru. Kenapa pakai wallet baru? Pertama, wallet baru itu istilahnya
seed phrase-nya kan masih baru. Kita belum pernah ada transaksi menggunakan itu dan itu masih fresh. Kalau misalkan kena scam atau kena drain ataupun, itu kan kosong, nggak ada apa-apa. Kita tinggal revoke, delete walletnya. Kita pakai wallet baru lagi, seperti itu. Mostly airdropper itu, aku selalu bilang kayak, oh kalau misalkan projectnya masih baru banget, belum ada info sama sekali tentang backer siapa, funding siapa, pakailah wallet baru, kayak gitu. Karena di Web3 ini tuh apapun bisa terjadi. Kalau ditanya, gimana sih cara tahu project yang udah pasti bener dan airdropnya itu pasti benar-benar bisa ngasih hadiah, bukan project scam. Menurutku nggak bisa 100% memastikan bahwa project itu benar. Karena kadang ada project yang kelihatannya benar, kerjasamanya bagus, terus fundingnya gede, backersnya banyak, tapi ternyata di akhir-akhir abu juga. Nah, karena beberapa kejadian ada proyek-proyek besar yang juga ternyata dananya malah dibawa kabur oleh si developer. Nah kalau udah kayak gitu kan investor gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kita yang sebagai penggarap airdrop bingung mau marahnya kemana lah. Developernya kabur, investornya uangnya juga dibawa kabur, serba salah kayak gitu. Jadi kalau untuk memastikan, mungkin bukan ke memastikan proyek ini udah pasti fix, tapi lebih untuk meminimalisir kita terkena scam atau terkena fraud kayak gitu sih. Jadi sumbernya itu harus dicari sebanyak mungkin, nggak bisa dari satu sumber aja kayak gitu. Semoga menjawab ya. Kalau dari Elin ada tambahan nggak? Mungkin dari aku tambahannya sedikit adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah ngegarap pakai tokenomic airdrop. Kenapa? Karena kayak tadi Ivan bilang, kita memang udah nyobain, kita memang udah riset juga. Tapi balik lagi ya teman-teman, apapun yang kita lakukan, baik itu trading, baik itu airdrop, baik itu beli NFT, jual beli NFT misalnya, atau future, atau apapun, segala sesuatunya tuh do your own research. Selalu berinvestasi secara bertanggung jawab. Karena di airdrop mungkin kita nggak investasi uang, tapi kita mungkin investasi waktu, gitu kan. Tadi aku juga lihat ada pertanyaan, gimana cara, karena garapan airdrop banyak banget, jadi nggak tahu mana yang harus dikerjain duluan gitu. Ya balik lagi, pilih mana yang paling bisa kita kerjakan aja gitu. Jangan karena gini, kadang-kadang nih misalnya kita udah ngeriset sendiri, terus habis itu karena terlalu banyak garapan, akhirnya risetnya jadi sembarangan misalnya, atau mungkin kurang mendalam misalnya gitu. Nah, pilih beberapa garapan yang menurut teman-teman paling sesuai dengan pace-nya teman-teman, dengan waktu yang teman-teman punya untuk ngegarap itu. Terus ya mungkin salah satu gerbang yang bisa teman-teman pakai itu adalah dari kita ya, dari Tokenomic Airdrop gitu. Jadi karena kita biasanya nge-share garapan, project-project airdrop itu 2 garapan sehari. Nggak banyak-banyak teman-teman. Nggak banyak-banyak. Kenapa? Karena emang kita nyobain dulu. Kita benar-benar riset dulu, kita nyobain dulu. Nah, kita sangat-sangat berusaha untuk meminimalisir scam untuk teman-teman yang ngegarap dari platform kita. Dan kalaupun misalnya di tengah jalan developernya misalnya entahlah kabur atau misalnya ternyata projectnya scam, itu sebisa mungkin, secepat mungkin kita akan langsung infoin ke teman-teman dan ngingetin teman-teman buat revoke aksesnya. Bahkan waktu itu pernah kejadian, aku lupa garapan apa, ada update kalau ternyata itu project scam, terus kita ngerasa kesusahan untuk nge-revoke aksesnya yang di Discord. Karena kan kita biasa nge-revoke akses tuh kan misalnya di Telegram, di Twitter gitu kan. Untuk Discord tuh biasanya jarang gitu. Nah, ya, kemarin kalau nggak salah ya. Iya, jadi kita kemarin itu bahkan bener-bener langsung nyari dan kita langsung kasih tunjuk. Waktu itu kita lagi ada garap airdrop online. Kebetulan kita punya sesi garap airdrop online tiap Kamis jam 9 sampai jam 11 malam di Discord kita. Jadi kita langsung cari, kita langsung liatin gimana cara, liatin sama tulis juga tuh di kolom komen gimana cara nge-revoke-nya gitu dari Discord gitu. Jadi kita akan selalu berusaha untuk membantu teman-teman juga, satu mengkurasi project-project, yang kedua ya memastikan supaya project-project yang teman-teman kerjain itu memang project yang aman. Kayak gitu sih. Tapi balik lagi, kita tidak bisa menjamini karena kalau di tengah jalan developer kabur itu kan di luar kuasa kita ya.
kayak yang tadi Ivan udah sempat bilang gitu. Dan buat teman-teman yang pengen ngegarap airdrop bisa juga join ke Discord-nya kita. Di Discord kita biasanya setiap Kamis kita ada garap airdrop online bareng-bareng di Discord. Jadi buat teman-teman yang lagi ngegarap airdrop, terus juga ngerasa kesusahan, ngerasa kebingungan, ini gimana sih cara ngerjainnya? Boleh langsung join aja garap airdrop online. Susah aku menyebutnya karena kami biasa menyebutnya sebagai garol. Jadi jadi garap airdrop online di Discord tiap hari Kamis jam 9 sampai jam 11 malam. Tanya aja apapun garapan teman-teman, kalau misalnya kebingungan tanyain aja. Kalau teman-teman lagi ngegarap Faros, taruh aja address walletnya di Discord, kita ada di airdrop discussion, biasanya kita akan taruh listnya di situ. Jadi kalau mau ngegarap bareng, saling kirim-kiriman aset Faros, itu bisa gitu. Garap airdrop online Discord, iya betul, garap airdrop online Discord, kita tiap Kamis jam 9 sampai jam 11 malam. Linknya bisa dilihat di yang di-share sama Esa ya. Udah lengkap semua platform tokenominya, Discord-nya, Twitter-nya, Instagram-nya, TikTok-nya, YouTube-nya. Teman-teman bisa silakan langsung follow biar dapat updatean-updatean terbaru dari kita. Terus biasanya kita hari Jumat juga ada garap airdrop keliling. Jadi biasanya kita bakal nongkrong bareng, ngegarap airdrop bareng, cerita-cerita bareng, sharing, diskusi. Dan pas lagi nongkrong bareng itu biasanya kita nggak cuma bahas airdrop, kita bahas segala-segalanya gitu. Dan bahkan ada beberapa teman-teman yang akhirnya tuh dari ketemu di Garling, kita nyebutnya garap airdrop keliling, itu malah mereka yang punya kolaborasi sendiri. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini kalau kita sempat ngomongin soal Web3 jobs, kadang-kadang kerjaan itu bisa kita yang bikin kok. Nggak mesti harus ke project tertentu gitu. Kadang-kadang kerjaan di Web3 bahkan bisa kita yang bikin sendiri. Kayak gitu. Jadi dari kolaborasi dengan teman-teman juga misalnya, itu soalnya terjadi di Tokenomics Airdrop. Gitu deh. Dan minggu lalu kita nggak cuma di Jakarta, karena biasanya kita ada di Jakarta. Minggu lalu kita ada di Jakarta dan Bandung, Jumat lalu. Jumat ini kita hanya akan ada di Bandung. Dan kabar baiknya adalah akhir bulan depan kita akan ada, bukan kita, aku akan ada di Medan. Jadi mungkin nanti kita bisa bikin garling atau meet up lah bareng sama teman-teman dari Community Medan. Ya Kak Tita, Bang Mahathir ya. Yeay, ditunggu Kak. Kalian di spill aja lah ya. Iya, bakal kami persiapkan semuanya dengan sebaik mungkin untuk menyambut Kak Elin. Ya ampun. Ya, gitu deh teman-teman. Jadi gimana nih Kak? Kita bacain ini pertanyaan-pertanyaan orang ini. Soalnya kebetulan udah ngantuk banyak juga banget nih. dan Iya. udah sebenarnya gini, pertanyaan-pertanyaannya kalau aku lihat sebenarnya kurang lebih tadi mirip sama apa yang udah kita jelasin ya. Benar. Di sesi discuss tadi. Gak apa-apa, untuk pemenang nanti bisa tetap dipilih, nanti bakal kita umumin, boleh diumumin di grup Telegram ini, nanti boleh dari Kak Tita, mungkin koordinasi sama Esa. Terus habis itu yang di Twitter, jangan lupa untuk nge-tag Tokonomi Airdrop dan juga Medan Crypto Community, supaya nanti juga kita bisa lihat ya kan. Betul. Lumayan loh hadiahnya, bisa beli poin ya, kopi. Iya, bisa lah, beli kopi bisa lah gitu. Ya, jangan lupa teman-teman follow sosial medianya. Kita memang sedang memasak ya konsepnya. Oh, kayaknya tadi lupa. Ini karena kita asik mengobrol sebenarnya. Jadi di Tokenomics itu selain bisa dapetin garapan. Oh, mungkin share screen aja kali ya sebentar ya. Boleh Kak, boleh. Biar nggak bingung nanti. Coba biar tahu mau Ivan mau aku. Bentar. Jadi buat teman-teman yang males nih ya, yang males ngeriset airdrop, udah langsung aja tuh
join ke Tokenomic Airdrop. Iya, karena kebetulan sambil Ivan prepare ya, aku mungkin obrol-obrol dikit. Kita tuh lagi ada special case teman-teman, ada special case, ada 2. Yang pertama dari Tiger Research. Jadi teman-teman cuman perlu nge-subscribe Substack-nya mereka. Price pool-nya 300 USDC. Sistemnya raffle dan tiap minggu bakal diumumin winnernya gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa ikutan special case dari Frontier DAO. Kalau teman-teman join lewat Tokenomic Airdrop, teman-teman bakal dapat extra XP 200. Only in Tokenomic Airdrop. Jadi kalau teman-teman cari garapannya tempat lain nggak ada. Cuman ada di kita. itu Mantap nih guys. spesialnya. Mantap nih guys, gas. Udah Kak, Gimana, ready Pan? Kak? Udah bisa, Pan? Oke deh. Oh. Sedikit ya. Mungkin boleh dijelasin, Pan. Tipis-tipis saja. Nanti yang masih kurang, teman-teman boleh langsung join di Discord-nya Tokenomic Airdrop. Besok kan, kebetulan besok udah Kamis kan. Besok Rabu. Lusa udah Kamis, lusa kita ketemu lagi di Discord. Kita soalnya mau sekalian main game Web3 juga di Discord. Apa Silakan. tuh Kak gamenya Kak? Ada garapan apa namanya, Pan? Yang mobil-mobil itu? Oke, ada Moody Madness. Apa tuh ya? Baru denger aku. Itu game balapan sih lebih tepatnya. Oh, Jadi dia tuh airdrop tapi bentuknya game kayak gitu. game. Oke, ini udah kelihatan ya. Aku mulai dari awal. Kelihatan. Jadi ini adalah platform kita, airdrop.tokenomic.app. Nah, di sini teman-teman buat mulai ngecek garapan airdrop itu dengan mengklik tombol launch app yang ada di pojok kanan atas tadi. Terus teman-teman login dulu nih ke sini. Kalau di sini aku tadi sempat logout dulu. Nah, ini teman-teman connect wallet bisa pakai MetaMask, bisa pakai Web3 wallet lain, mau pakai OKX, Gitjet, Rebi itu bisa. Nah, aku di sini connect pakai Rebi wallet ya. Ini aku connect. Nah, ini kalau banyak pop up muncul di screen kalian itu dari Web3 security tools-nya. Jadi bekerja untuk setiap browser. Oke. Ini kalau misalnya kita udah masuk sini, ini adalah tempat di mana teman-teman bisa bikin profil dulu, terus cari airdrop. Nah, ini Stacken abaikan dulu aja karena sementara kita semua quest ini free sementara ini, jadi nggak perlu punya pro account. Jadi kalau dulu ini kita ada quest-quest yang harus punya pro account dulu, di mana teman-teman harus tag tokennya Tokenomic, namanya token 10. Cuman sekarang kita sementara bikin semua questnya free, jadi semua teman-teman bisa langsung cobain questnya. Teman-teman bisa klik bagian gudang airdrop. Di sini bisa dicek nih, klik bagian semua airdrop. Di sini teman-teman bisa cek kira-kira ada airdrop apa aja sih yang lagi berjalan. Nah, kalau teman-teman misalkan mau ngerjain airdrop yang benar-benar baru, di sini juga udah bisa di list. Contohnya garapan terbaru. Nah, kebetulan hari ini baru up ada soft copilot whitelist dan 2 quest spesial yang kolaborasi sama kita kayak gitu. Special quest ini apa sih sebenarnya? Jadi special quest ini adalah quest hasil dari kerjasama kita, eksklusif dengan partner kita, di mana cuman bisa ditemukan di token airdrop. Jadi rewardnya itu benar-benar eksklusif untuk orang-orang yang garap airdropnya lewat Tokenomic kayak gitu. Teman-teman bisa lihat itu di bagian gudang airdrop, terus cek di special quest. Nah, sebelumnya kita udah pernah kerjasama nih sama beberapa project. Ada Nusa, Oracle Club, ada Flip N, ada Pingo, Miselium, Game T, dan sebelum itu sebenarnya masih banyak lagi, cuma sudah N. Dan ini sekarang adalah yang paling baru nih, ada Tiger Research sama ada Frontier DAO ID. Nah, di Tiger Research itu ada USDC Raffle, dan teman-teman bisa lihat di sini penjelasannya kira-kira Tiger Research ini tuh apa sih sebenarnya.
terus blockchain-nya itu di mana, nah mereka dibangun di Base ya, terus kategorinya ini apa, service sama social fi, tingkat kesulitannya mudah, biayanya free, jadi teman-teman ngerjain airdrop ini free, nggak dikenakan biaya. Nah, terus kemungkinannya tinggi karena dia itu bentuknya raffle, jadi undian gitu. Dan sekarang masih dikit banget nih yang ngerjain, baru 19 orang nih. Untuk link website, media sosial seperti X dan Telegram, ini semua sudah official ke websitenya mereka. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk klik link scam atau link palsu ya. Jadi kalau diklik, dia akan langsung oper kita ke website utamanya. Jadi udah langsung website yang officialnya, seperti itu. Kalau diklik X juga dia bakal langsung ke media sosial yang officialnya. Kecuali mereka ke-hack itu beda cerita ya, tapi sejauh ini sih aman-aman aja. Karena kadang kita nggak tahu apa yang bisa terjadi, tapi semua link yang di sini sudah official ya. Lalu untuk quest-nya di sini teman-teman bisa cek. Contohnya subscribe Substack. Di sini dimintain apa aja sih? Quest-nya cukup mudah. Di sini waktu pekerjaan kurang lebih 7 menit ya perkiraan. Yang dibutuhkan apa aja sih? Pertama butuh email, butuh akun Twitter, butuh akun Telegram. Nah, langkah-langkahnya pun kita udah siapin dalam bahasa Indonesia. Jadi selain kita analisa, kita juga udah bantu translatein kira-kira stepnya ngapain aja dalam bahasa Indonesia. Sehingga teman-teman udah nggak perlu repot-repot, tinggal ngikutin langkah-langkahnya aja. Kalau masih bingung, bisa join Discord-nya Tokenomiya Airdrop untuk bertanya di channelnya kita. Itu pasti akan ada banyak teman-teman yang bakal bantu jawab juga. Kayak gitu. Nah, misalkan nih, ini teman-teman udah ngerjain, misalkan masukkan email, klik subscribe, join Telegram. Nah, di sini saat teman-teman kerjakan, mengeklik bagian kerjakan task, itu otomatis akan dilemparkan ke page di mana teman-teman harus mulai ngerjain. Ya, kalau di sini kan masukkan email kayak gitu. Oke, kita masukin aja nih email. Misalkan aku pakai email yang ini deh. Sekian, terus subscribe. Nah, dia otomatis akan muncul seperti ini. Ya, dia udah muncul seperti ini, tinggal di continue aja. Nah, itu nanti biasanya tuh akan masuk ke email nih, newsletternya kayak gitu. Jadi itu bisa di teman-teman screenshot, karena biasanya nanti akan diminta untuk screenshot di bagian sininya. Ya, dia ada form rewardnya nih. Kalau udah join Telegram, pas teman-teman klik bagian ini, detail, dia akan langsung lemparin teman-teman ke link Telegram. Telegramnya Tiger Research. Follow X juga official langsung, jadi teman-teman tinggal follow. Jadi follow. Nah, kalau sudah selesai, nanti teman-teman jangan lupa tandai selesai di sini. Fungsinya ditandai selesai ini apa sih teman-teman? Kalau teman-teman lihat di sini, di buku airdrop nih, dia kan muncul ada untuk kamu. Nah, ini akan muncul list garapan airdrop yang udah teman-teman kerjain. Yang teman-teman udah sempat checklist atau teman-teman udah cek poin, misalkan dari 3 misi nih, baru sempat kerjain 1, 2-nya mau dilanjut nanti, udah tinggal ditandai selesai. Nah, contohnya kayak gini nih, ini nanti, ini kebetulan saya nggak selesain. Nah, ini kalau misalkan teman-teman kerjain, oh ini udah end. Jadi kalau udah end biasanya kita take down, jadi nggak akan muncul lagi. Tapi masih masuk ke history kalau teman-teman pernah ngerjain kayak gitu. Kalau sudah selesai biasanya akan muncul nih catatan bahwa teman-teman udah berhasil ngerjain projectnya kayak gitu. Nah, kayak gini, ini udah selesai semua. Jadi ada historinya nih teman-teman pernah ngerjain apa aja kayak gitu. Nah, kalau dicek favorit saya, ini adalah project-project yang teman-teman favoritin. Kira-kira teman-teman tuh lagi fokus ke airdrop apa sih yang sekarang lagi rajin dikerjain. Contohnya, aku kemarin ada beberapa. Nah, contohnya ini yang lagi fokus dikerjain. Aku lagi ngerjain Fiama, Prisma X, YPI, Plum, sama Parachain. Nah, ini semua aku favoritin. Jadi kalau nanti mau kerjain yang terfokus dulu, bisa ke favorit saya kayak gitu. Sarannya gimana? Klik gudang airdrop, cek airdropnya, misalkan aku mau ngerjain Budi Mic ini ya, aku tinggal tambahkan ke favorit.
Udah. Nanti begitu teman-teman klik bagian favorit saya di sini, dia udah muncul nih. Jadi nanti bisa dikerjakan pas punya waktu, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk menggunakan platform Tokonomi Airdrop ini. Jadi cukup simple, gitu ya. Kalau dari Elin ada tambahan, mungkin mau jelasin tambahan atau apa? Aman sih, itu aja. Kalau misalnya teman-teman nanti masih ada pertanyaan atau bingung atau gimana, boleh langsung join di Discord Tokonomi Airdrop. Kita nggak punya Telegram ya teman-teman. Jadi kita adanya di Discord. Bisa langsung masuk aja ke Discord. Nggak usah malu bertanya karena sepemula-pemula apapun teman-teman, kita juga pernah pemula kok. Kita juga pernah nggak tahu apa-apa dan pasti semuanya belajar dari awal. Dan teman-teman di dalam Discord kita juga sangat-sangat suportif. Jadi tanya aja kalau ada yang mau ditanya. Dan jangan lupa datang ke Garap Airdrop Online alias Garol. Kamis jam 9 sampai jam 11 malam. Bawa garapannya. Kalau ada yang mau digarap biar nggak bingung. Itu aja. Katita, kembali Katita. Wah, the real disuapin ya guys. Untuk platform Tokenomic Airdrop ini. Jadi buat yang males gitu ngeriset project atau nyari-nyari info, nih ada nih platform khusus untuk pemula lah ya kita bilang ya, yang baru join dan garap airdrop juga bisa nih jadi referensi untuk kalian semua, untuk kita semua lah. Nah di chat group ini juga Kak Esha lagi ini nge-share platform-platform kayak Discord, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Ini teman-teman bisa follow langsung ya, dan join langsung. Kayaknya kita udah 1,5 jam ini, hampir 2 jam juga kita ngobrol ya kan Kak? Iya, ternyata dari sejam Banyak sebenarnya. Keluh kesah? Iya, nggak akan cukup itu. Nah ini ada satu lagi nih yang raise hand ini, gimana Kak, kita naikin atau? Ya udah terakhir lah, pertanyaan terakhir. Iya, Yang ini boleh kan, lah ya, boleh lah ya. Boleh lah ya. Nanti nggak bisa tidur abang sini. Oke Bang Rockwil. Apa nih Bang keresahan abang ini Bang? Bolehlah open mic-nya Bang. Oke, terima kasih Tante Tita. Nah Kak Sama-sama, Elin, Bang Rockwil. aku mau nanya ini, kalau dari pengalaman Kak Elin garap airdrop, itu mungkin airdrop yang JP, ya mungkin aku bilang bisa dapat di atas 3 jutaan ke atas lah. Nah itu indikator apa aja sih yang menandakan itu project bakal oke gitu Kak? Yang mungkin indikator itu bisa kita pakai untuk research project berikutnya gitu. Nah, itu aja sih Kak. Oke, nanti mungkin akan ditambahin nama Ivan ya. Soal persoalan JP dulu. Persoalan JP itu tergantung ya. Jadi persepsi JP itu selalu tergantung pada orang. Ada mungkin kayak Bang Will mungkin JP di atas 3 juta, tapi buat sebagian orang mungkin ya selama mereka nggak ngeluarin modal dan lumayan dapatnya bisa lebih dari even misalnya kayak dapat bisa lebih dari 500.000 dengan cara yang sangat mudah atau ngerjain dengan sangat gampang, itu juga bisa dikategorikan JP gitu. Dan menariknya memang di Web3 ini nggak ada Bang, belum ada rumus pasti garapan kayak apa yang pasti bakal JP di atas 3 juta. Itu di airdrop. Nggak cuma di airdrop sih, di Web3 lah pada umumnya ya, secara umum. Nggak ada garapan atau nggak ada rumus yang bisa memastikan bahwa sesuatu itu bisa jadi JP di atas berapa atau di JP berapa X gitu, atau lebih dari angka berapa gitu. Kenapa? Karena kalau kita berkaca dari historical aja ya, kita berkaca dari beberapa project-project yang udah pernah jalan, kita lihat aja yang hype-nya gede banget. Misalnya kayak kemarin ada Tomat, ada Hamster Combat, itu bahkan abu juga gitu. Tapi beberapa garapan yang justru sangat-sangat bisa dibilang tone down gitu ya, itu malah kayak Grass gitu, itu malah waktu Grass yang dulu itu juga malah JP gitu buat orang-orang yang ngikutin gitu. Jadi kalau ngomongin rumus pasti, nggak ada rumus pastinya Kak.
gitu. Nggak ada rumus pastinya. Kalau terutama di airdrop ya, gitu nggak ada rumus pastinya. Itu sih mungkin dari aku. Jadi kalau menurut aku kembali lagi ke riset masing-masing, riset masing-masing personal dan juga conviction personal gitu. Boleh mengerjakan semua garapan, tapi aku yakin itu kadang-kadang garapan banyak banget ya. Jadi gue ya mungkin nggak punya waktu untuk mengerjakan semuanya gitu. Tapi ada juga pros and cons-nya kalau kita milih-milih beberapa garapan yang akan kita jadikan prioritas. Once itu misalnya tidak JP, pasti kita kecewa. Yang kedua adalah kalau ternyata garapan yang nggak kita kerjain itu justru yang JP, pasti juga kita akan kecewa. Jadi ngegarap airdrop itu balik lagi karena modalnya sangat-sangat kecil. Modalnya secara monetary nol ya, secara uang tuh nol. Tapi secara yang jadi modal kita justru adalah investasi waktu dan tenaga gitu ya kalau di airdrop itu. Jadi selain tidak ada rumusan yang pasti, manage ekspektasi. Itu yang paling penting sih kalau di airdrop. Mungkin itu dari aku. Dari Ivan mungkin mau ada nambahin. Kalau setuju sama Elin untuk indikator yang udah pasti JP itu memang nggak bisa ditebak kayak gitu. Salah satu contohnya Grass ya, itu kita nggak pernah tahu bahwa sebuah project ini bakal kasih token kita berapa dan nilainya berapa. Tapi aku mungkin bisa sharing dikit. Dari Grass itu aku pernah dapat jackpot yang istilahnya tuh gak nyangka. Kenapa bisa gak nyangka? Jadi aku punya kebiasaan kalau misalnya ada reward airdrop dan nilainya cukup besar, biasa itu aku cuma jual setengah. Dan besarnya itu juga ada perkiraan ya, misalkan Grass waktu itu sebenarnya aku dapat total bisa dapat $400 kayak gitu, dan aku jual setengahnya. Jadi kan istilahnya Grass waktu itu nilainya 1, sekian dolar ya. Pas listing gak lama kemudian dia 1, sekian dolar. Itu aku jual separuh tuh. Nah, jual separuh itu setara nilai $400. Itu aku jual separuh $200. Sisa $200 itu aku hold kayak gitu. Karena aku mikirnya, oh ini ada season 2 nih, dan ini project merupakan narasi baru yang cukup dia merupakan sebuah narasi yang cukup pertama kayak gitu lah, istilahnya dia early project di Depin kayak gitu, yang ngasih airdrop dan TGE-nya juga di saat market lagi bull kayak gitu, lagi bull market. Yang nggak nyangka adalah saat dia pump ya, dia pump waktu itu sempat nyentuh $4 itu aku setengahnya tuh aku jual lagi. Jadi yang harusnya awalnya aku dapat $400, aku total dapat $700 dari situ, karena setengahnya lagi aku jual di angka 3, sekian dolar. Nah itu kan istilahnya sebuah JP gitu kan. Nah tapi kalau misalkan saat itu aku jual semua, apakah aku JP? Ya tetap masih JP, cuman mungkin JP-nya nggak sebesar yang aku jual setengahnya kayak gitu. Nah kalau misalkan garapannya mudah, misalkan kita cuma di login, kita cuma tiap hari cuma kayak harus buka websitenya, klik satu connect wallet, terus klik satu tombol, habis itu keluar lagi dan bisa $50, itu menurutku juga udah JP kayak gitu. Jadi patokan JP nggak bisa dicek dari indikator apapun, karena kalau misalkan projectnya bilang pendanaan kita gede $100 juta, kita bakal kasih 30% alokasi token kita ke komunitas. Nah kalau ternyata 30% dari alokasinya itu ternyata 30% dari $1 juta, ya cuma $300.000 dibagi ke berapa orang, ya mungkin angkanya kecil kayak gitu. Jadi memang nggak bisa ditebak sih, sampai suatu saat nanti dia memang keluar tokenomics-nya, dia ngeceknya TVL log-nya berapanya itu besar dan supply beredar juga besar, ya mungkin itu bisa jadi hitungan kasar lah, kira-kira kita bisa dapat token berapa kayak gitu. I see. Oke, tambah satu lagi boleh ya, Bang Det sama Kak Elin? Boleh sih, aman dari aku. Nah ini kan tadi kayak Kak Elin bilang garapan airdrop tuh banyak banget ya. Sebenarnya kalau dikerjain semua juga waktunya nggak cukup. Nah itu strategi Bang Det X sama Kak Elin tuh untuk ngefilter apa aja yang mau dikerjakan sama apa yang nggak dikerjakan atau kita korbankan, itu ada strategi khusus nggak? Atau memang ya udah garap aja selama waktu ada gitu? Oke, kalau dari aku pribadi, aku ada strateginya. Pertama adalah lihat dulu project apa yang kamu masuknya early, sangat amat early. Maksudnya early itu apa? Jadi misalnya project ini baru launching belum lama, ngelihat
bahwa project ini masih dikit banget yang garap, di sekitar kamu masih sedikit yang tahu, berarti itu kamu early secara langsung. Nah, itu biasanya aku bakal lebih fokusin. Kenapa? Karena kalau kita lebih early, berarti kesempatan kita memulai itu kan lebih besar. Kecuali itu airdrop retro ya, yang istilahnya kita butuh modal gede, kayak harus staking berapa ribu dolar untuk dapat poin. Nah, itu aku mundur sih. Karena itu biasanya bermain di kapital. Tapi kalau misalkan project itu mengandalkan kerajinan, which is tiap hari daily check-in, tiap hari ngecekin postingan projectnya, tiap hari coba aktivitas, disuruh swap, disuruh bridge, disuruh apapun itu, dan dapat poin. Nah, ya udah, itu berarti aku fokusin di situ, kayak gitu. Biasa aku filter dan memang aku kumpulin mungkin sekitar 8-10 garapan airdrop aja, kayak gitu. Kenapa? Karena walaupun airdrop itu banyak banget projectnya, terlalu banyak juga nggak baik. Karena saat kalian lagi ngerjain, misalkan kalian lagi ngerjain 5 airdrop nih, terus 5-nya lagi mikirnya nyusunnya nanti. Ternyata waktu kalian udah kemakan untuk 5 garapan airdrop yang awal nih, 5-nya itu gak kepegang. Itu akan sayang banget, kayak gitu. Makanya sekarang aku sendiri pun pribadi maksimalin di 10 garapan. 3-5 diantaranya adalah garapan yang susah, yang maksudnya itu aktivitasnya banyak. Dan 5-nya lagi adalah yang gampang, yang istilahnya mungkin cuman daily login, terus cuman claim faucet, terus di add liquidity, cuman aktivitasnya kecil lah, kayak gitu. Jadi setidaknya aku bisa lebih manage banyak waktu untuk lebih fokus mana nih, ngerjain yang ini dulu sama baru ke yang ini. Nah, kalau misalkan masih ada waktu dan masih sempat, baru coba cari garapan lagi, tambahin satu lagi, kayak gitu. Intinya jangan sampai over, kayak gitu. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga. Keep it balance sih, kayak gitu. Kalau Elin mungkin ada cara tertentu juga, silakan Elin. Oke, kalau aku ketawa dulu karena mungkin gak, kalau aku karena memang aku tuh airdrop tuh bisa dibilang gak banyak yang aku garap ya. Jadi aku lebih kepada menyesuaikan dengan gaya hidup. Kalau aku menyesuaikan dengan gaya hidup. Kenapa aku bilang menyesuaikan dengan gaya hidup? Jadi aku memang suka ngobrol, aku emang suka yapping di sosial media gitu. Jadi karena aku suka yapping di sosial media, aku pilih garapan-garapan yang memang yapping. Karena itu bakal menunjang kebutuhanku, dan memang karena aku emang suka ngomong di sosmed gitu. Dan garapan lainnya mungkin yang dia ya lebih yang social fi sih Kak, kalau aku pribadi ya. Karena aku selain main sosial media, aku bisa sekalian ngegarap airdrop, jadi bisa sekali jalan aja gitu. Yang kedua, biasanya tuh aku cari garapan, aku biasanya ngikutin garapan yang buat mengisi waktu luang kalau aku secara pribadi. Jadi misalnya kayak Poya Games gitu, karena sekarang lagi ada Angry Dynamite ya, jadi main-main game kayak gitu-gitu. Atau garapan Depin yang bisa cuma dinyalain aja terus ditinggal kayak gitu. Kalau aku tipe yang kayak gitu. Garapan lainnya yang memang aku garap dan menurutku menarik, karena selain ada ya peluang buat dapat rewards di akhir, ya juga karena banyak teman-teman di tokenomic airdrop juga, dan di luar dari tokenomic airdrop yang juga ngegarap itu adalah Faros. Jadi kita bisa sekalian connect, bisa sekalian ya berinteraksi, jadi lebih dekat aja sama teman-teman. Kalau aku sih kayak gitu. Ya, karena in the end kalau aku secara pribadi, aku akan menyesuaikan dengan waktu luang sih. Gitu, karena aku tidak fully di airdrop gitu kan. Jadi aku fully di tokenomic airdrop, tapi maksudnya bukan bener-bener seluruh waktu untuk ngegarap airdrop gitu. Jadi biasanya ya pasti akan disesuaikan dengan waktu luang yang ada gitu. Dan jadinya garapannya jadi nggak terlalu banyak. Gitu sih kalau dari aku. Oke, I see. Ya, thank you Kak Elin, thank you Bang .x. Mungkin Tante Tita mau share strateginya nih, gimana ngefilternya, Kak Tita? Ngefilter apa Bang? Aku pakai tokenomic airdrop Bang. Oh Biasa aja iya Bang, sih. langsung. Udah ada tokenomic airdrop ya, jadi gampang kita sekarang ya. Iya, soalnya setuju juga nih sama Kak Elin, menyesuaikan dengan gaya hidup. Aku kan kerja tuh dari pagi sampai sore, terus malamnya baru nih aku menjelajahi metaverse yang sangat luas ini, terutama di Web3.
Gitu sih Bang. Oke, thank you Terus Kak Tita, thank you Kak Elin ya, dan Bang terima Daves. kasih Bang Oxwill atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya keresahannya. Next apa lagi nih Kak? Kayak udah hampir mau jam 11 nih. Masih Iya, rame kita aja nih. iya, 28 partis. aku juga heran. Katanya baru pertama di TW. Iya, masih tahan orang ini. Enggak Kak, orang ini udah pada tahu ini, udah pada kenal juga nih sama Tante Tita ini. Ada nih tadi yang Oh, bilang ke sini karena mau dengerin Tante Tita ngomong. Bacot ini abang oh, ini nih. oh, rupanya bala-bala Tante Tita rupanya. Baiklah, Buzzer Kak, buzzer. mantap, mantap. Jadi itu aja ya. Teman-teman ada nggak keresahan lagi? Mana tahu ada. Kalian boleh. Kak ini logo Udah, grupnya nggak udah bisa Kak. di-download. Udah Kak Tita, Apa tuh? Udah, keresahannya udah. nanti di udah jam 11 ini. Ini orang juga mau tidur. Enggak Kak, ini kalau orang yang garap airdrop ini jam tidurnya nggak teratur Kak. Sudah dipastikan. Oh, siapa tahu mereka Soalnya mau lanjut begitu. denger EME tempat lain lagi. Ya udah ya guys, ini agak Saya mau sedikit garap aku airdrop rangkum habis ya. ini. Iya, kalau Ivan Sama tetap Bang, garap airdrop. sama Ya, Bang aku gini juga mau aja. ngerjain testnet. Gini aja. Aku kasih jalan Ah, ya. keluarnya. Kita sudahi Iya, gimana EME tuh? Tokenomics Airdrop dengan Medan Crypto Community ini. Kalau teman-teman mau ngegarap airdrop, langsung aja join Discord-nya, langsung ke airdrop voice, nyalain aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Nggak mesti ada garap online. Pakai aja, bisa Oh, langsung di jadi situ. itu terbuka untuk umum ya, Kak? Oh, terbuka. Pakai aja. Pokoknya Oke. tinggal join Discord, Tokenomics Airdrop. Nanti jangan lupa verify ya supaya ketahuan bukan bot. Nanti langsung aja join di bawah itu ada airdrop voice. Pakai aja si airdrop voice-nya. Nanti kalau misalnya pada mau sambil online di situ sambil ngegarap Hmm. airdrop, silakan pakai aja. Nggak apa-apa kok. Jadi teman-teman Bebas. di sini mungkin belum punya akun Discord, sangat disarankan harus punya akun Discord untuk memulai garap airdrop atau menjelajahi Web3 ya guys. Iya. Kalau kita di Discord airdrop voice mau dipakai bahkan cuman mau dipakai kalian main game Mobile Legend mabar bareng terserah, nggak apa-apa. Kita terbuka. Ya yang penting hidup ya Kak, ya hidup. Yang penting server itu hidup aja. Iya. Nggak apa-apa. Nanti Yang kita penting nongkrong lah di sana ya guys. boleh, silakan. Mau nongkrong sambil garap Ya, airdrop di situ boleh, silakan. download Discordnya guys, download. Jangan nggak di-download ya. Oke Udah deh. ya Kak. Kayaknya udah dulu ya Kak. Iya, Karena kalau tangan misalnya kamu makin kayaknya malam ini masih makin dia sebenarnya masih masih kayaknya banyak ini aku tahu ini unek-unek dalam hati orang ini masih banyak, cuman nggak bisa kita lanjutkan karena jamnya sudah menunjukkan pukul 11. Orang-orang juga mau istirahat. Mm-mm. Oke, ini Kak Tita Ya. yang tutup apa aku ini? Kalau aku yang buka, kakak lah yang nutup. Oh ya, silakan. Kakak aja yang nutup Kak, nggak apa-apa Kak. Gimana sih yang punya rumah yang tutup lah. Nggak apa-apa Kak. Atur aja Kak, nggak apa-apa Kak. Tutup Aku yang aja punya yang rumah. nutup ya. Jadi teman-teman makasih ya yang udah join, yang udah bertahan sampai jam 11 malam. Kita nantikan ama selanjutnya nanti kita infokan di mana. Dan jangan lupa ya guys, kalian bagikan postingan apa aja yang kalian dapatkan dari ama malam ini nanti posting di X terus tag Tokenomics Airdrop sama Medan Crypto Community. Nanti aku share linknya di chat room ya, di room chat. Segitu aja ya Kak. Terima kasih untuk Kak Elin, Bang Ivan, ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi kami ini yang awam dan pemula. Jangan kalau kata orang Medan, kalau kata orang Medan jangan jerah-jerah ya Kak, jangan jerah. Artinya jangan ya gitulah. Apa sih Ya itulah. bahasanya?
Dan kapok-kapok. Jangan jerah. Ya udah. Baiklah, terima kasih teman-teman yang udah join. Terima kasih juga Medan Crypto Community sudah Terima kasih. memberikan ruang buat ekonomi airdrop cuap-cuap di sini. Aku dan Ivan pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ya. semua. Salam.